yang ini harap dicermati apakah itu KKN luring, bagaimana persyaratannya di daerah mana dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh tim UPKKN, dalam hal ini mungkin akan disampaikan oleh Pak Budi Siswanto ya. Mari kita mulai. Sebelumnya kami persilahkan kepada Prof. Bio selaku Kepala UPKKN untuk memberikan pengantar dalam acara sosialisasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama berlangsung, tapi cukup singkat, padat. Yang penting informasinya nyampe kepada adik-adik. Bagi adik-adik yang belum berkesempatan bisa masuk di link Zoom ini, dipersilakan nanti bisa streaming YouTube yang linknya sudah kita bagi. Ya, mari Prof. untuk menyampaikan pengantar, dipersilakan. Waktu punya ke Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Sekretaris UPKKN yaitu Bapak Budi Siswanto, Sarjana Pendidikan Magister Arsitektur. Yang terhormat Korbit Informasi dan Manajemen Bapak Syairul Alim Tribawono, Sarjana Komputer Magister Engineering. Yang terhormat Korbit KKN berbasis lokasi yaitu Bapak Dr. Andes Waridiendro Saputro, Magister Sains. Yang terhormat Korbit KKN berbasis kemitraan Bapak Iksa Rusdiana, Sarjana Pertanian, Magister Sains. Yang terhormat Korbit Publikasi yaitu Bapak Yayan Suirlan, Sarjana Seni, Magister Seni. Yang terhormat Korbit Pembekalan Bapak Dr. Insinyur Yudi Rinanto, Magister Pertanian. Yang terhormat Korbit Evaluasi dan Monitoring yaitu Bapak Dr. Suryadi Budutomo, Sarjana Sains, Magister Sains. Dan yang kami sayangi dan hormati adik-adik mahasiswa peserta KKN pada periode Juli-Agustus tahun 2021 di wilayah seluruh Indonesia. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan acara sosialisasi mahasiswa peserta KKN dalam keadaan sehat dan walafiat. Dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa kegiatan KKN UNS periode Juli-Agustus yang akan datang itu melibatkan atau yang mendaftar itu 3.717 mahasiswa dan insya Allah ada 189 dosen pembimbing lapangan dan yang terdiri dari 12 fakultas, yaitu dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan seterusnya terakhir yaitu Fakultas Kedokteran. Hingga sekarang plotting itu belum selesai, sudah dilakukan tapi belum selesai. Untuk itu dari pendaftar 3.717 mahasiswa itu yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah itu ada 3.157, yang dari Jawa Timur 198 mahasiswa, Jawa Barat 106 mahasiswa, DIY 114 mahasiswa, dan DKI 61 mahasiswa. Kemudian Provinsi Banten 34 mahasiswa, yang terakhir luar Jawa ada 47 mahasiswa. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan KKN nantinya ada dua, yaitu secara luring, diperkirakan ada 380 mahasiswa dari peserta 3.717 mahasiswa dan sisanya nanti secara semi luring atau semi daring. KKN dengan metode luring pada lokasi yang telah ditentukan dan disepakati antara UNS dengan pemerintah daerah selama 42 hari mulai dari pelepasan sampai pada penarikan. Diharapkan mahasiswa itu berada di lokasi dengan mengikuti protokol kesehatan 3M
atau 5M. Ya. Kemudian untuk KKN secara semi daring atau semi luring dengan metode KKN berbasis kelompok, domisili berdekatan, masing-masing anggota dengan mempertimbangkan proporsional lintas keilmuan di lingkup universitas. Ya. Dan perlu diketahui bahwa pelaksanaan KKN periode Juli-Agustus 2021 itu baik luring dan semi luring dilaksanakan secara berkelompok, bukan individu. Bukan seperti pada periode Juli-Agustus tahun 2020 itu per individu, tapi untuk saat ini berkelompok dengan jumlah kelompok maksimum 10 minimal 8 mahasiswa dengan disiplin multidisiplin ilmu. Minimal ada 4 fakultas. Dengan proporsi kalau bisa ya, antara laki perempuan dalam kelompok harus ada. Kemudian mengapa kita kelompokkan dengan pengalaman waktu COVID itu dengan per individu itu kita UPKKN mengalami kesulitan atau kecapaian dalam hal SPJ dan laporan karena bersifat individu. Jadi kalau nanti ke depan itu bersifat kelompok, baik itu yang luring maupun daring, harapannya dalam satu kelompok hanya satu laporan dan satu SPJ yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan alhamdulillah dari seperti yang dahulu perlu diketahui bahwa setiap mahasiswa ada dana program yaitu 850 per mahasiswa, itulah yang saya kira memperlancar dalam pelaksanaan KKN di UNS ini. Mungkin saya tidak panjang lebar, nanti ada tim yang mau menerangkan teknis secara baik luring maupun daring oleh tim nantinya, sehingga dari kami saya akhir kata terima kasih bila ada atas perhatiannya dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Setio atas arahannya, penjelasan awalnya, adik bisa kita dengarkan bareng-bareng ya. Bagaimana model KKN kita di semester Juli dan Agustus. Situasinya memang belum ada kepastian ya, apakah pandemi ini sudah akan berakhir atau sudah melandai gitu. Di beberapa tempat bahkan kok ada yang mengkhawatirkan juga gitu. Sehingga PKKN juga masih kebingungan sebetulnya awalnya ya untuk menentukan model yang paling ideal itu harus bagaimana. Cuman ada alternatif di beberapa daerah itu sudah kita survei juga di antaranya sepertinya aman ya, sehingga di daerah-daerah seperti itu kita akan melaksanakan KKN luring dengan berbagai persyaratan ya, dengan berbagai persyaratan karena bagaimanapun juga keselamatan mahasiswa itu menjadi hal yang paling utama di dalam kegiatan ini ya. Jadi memang seharusnya KKN itu ya terjun ke masyarakat, melakukan edukasi, melakukan pendampingan, melakukan pemberdayaan ya. Jadi idealnya memang harus dilaksanakan secara luring. Ya, oleh karena itu konsep KKN luring bulan Juli Agustus ini nanti tetap kita harus patuhi beberapa aturan-aturannya. Ya, apa itu yang terkait dengan hal itu maka kami persilakan Bapak Budi Siswanto untuk memberikan penjelasan secara gamblang biar adik-adik bisa memahami, oh ternyata konsep KKN luring di era seperti ini tuh kayak gini. Ya ini penting karena apa? Kalau melihat animo adik-adik itu dari
3.000 sekian itu ya ternyata 2.000-an menghendaki untuk bisa luring. Ya. Tetapi ya kita harus selektif, jangan sampai justru nanti penerjunan KKN luring yang tidak mempertimbangkan keselamatan dan yang lain-lainnya justru menjadi bumerang bagi institusi kita. Sehingga sekali lagi ini harus kita terapkan secara hati-hati. Ya, rambu-rambunya bagaimana, modelnya bagaimana akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris UPKKN, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Budi Siswanto. Kepada Pak Budi dipersilakan Pak, waktunya secukupnya karena nanti kita lebih banyak akan berdiskusi aja dengan adik-adik ya, dengan adik mahasiswa. Monggo Pak Budi, dipersilakan. Oke, baik Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk adik-adik semua ya. Salam sehat untuk semuanya selalu ya. Yang kami hormati Bapak Kepala UPKKN, Prof. Sudibyo, sudah memberikan semangat tadi di awal buat kita semua ya. Buat kita, saya sebutkan di sini kita ya adik-adik ya. Kita karena kami juga bagian dari kegiatan KKN ini. Juga yang kami hormati ada Pak Hendro, selaku koordinator bidang KKN berbasis lokasi, dan juga yang kami hormati Pak Yudi, selaku koordinator bidang di KKN tentang pembekalan KKN. Dan juga yang kami hormati Pak Sahirul, selaku koordinator bidang manajemen dan informasi. Dan yang kami hormati juga Bapak Suryadi Budi Utomo, koordinator bidang di KKN tentang evaluasi. Dan ada juga yang kami hormati, kami timnya banyak di sini, jadi ada berdelapan. Yang kami hormati juga Pak Koordinator Pak Yayan Suherlan, selaku koordinator bidang kerjasama dan publikasi. Dan yang kami hormati juga Pak Eksa, selaku koordinator bidang KKN berbasis kemitraan. Adik-adik yang saya banggakan, peserta KKN UNS periode Juli-Agustus 2021. Di sini sedikit deh, jadi kami di sini selaku PKKN ingin memberikan gambaran kepada adik-adik. Dan ini sosialisasi seperti ini baru pertama kali ya Bapak ya? Ya. Jadi ini kami baru pertama kali. Jadi suatu kebanggaan buat adik-adik ini ya, yang KKN periode Juli-Agustus 2021. Ya, karena memang kami ingin sampaikan hal ini ya sebagai gambaran nanti adik-adik biar punya gambaran terang tentang kegiatan. Karena kan situasinya sekarang dalam masa-masa pandemik ya, dalam masa-masa pandemik itu kita harus sesering mungkin berkomunikasi walaupun jarak jauh. Intinya itu deh. Jadi pandemik ini tidak sebagai penghalang. Kita orang akademisi ya, kita mahasiswa, dosen yang ada di universitas, kita mencari solusi untuk bisa saling berkomunikasi. Jangan sampai terputus komunikasinya walaupun jauh, istilahnya jauh di mata, dekat di dekat di mic, ya kan gitu ya, dekat di mic dan dekat di speaker, gitu, dekat di perangkat digital, ya walaupun jauh di mata ya. Nah, kegiatan KKN kita semoga bisa terselenggara dengan baik, aman, sehat untuk kita semuanya besok yang kita laksanakan pada Juli dan Agustus 2021 ya. Jadi kita berdoa dari sekarang semuanya lancar. Jadi adik-adik, saya di sini ditugasi oleh Bapak Ketua UPKKN, Kepala UPKKN Prof. Sudibyo untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi gambaran ya. Yang mungkin bisa menjadikan gambaran. Oh ya, Pak Sahrul, nanti tolong dibantunya, ada beberapa mahasiswa tanya. Sama nyun dibantu di admit, ya, karena ada yang keluar masuk sepertinya. Ada yang keluar masuk. Ini saya juga sambil saya admit. Teman-teman yang ada di staff nanti coba dibantu. Ini 999 ini. Untuk ini ada yang tanya Pak, ini di YouTube-nya gimana Pak Sahrul? Bisa? Suaranya belum, ya. Ya Dek, itu tadi yang pasang poster
Di YouTube belum keluar suara ya, sudah saya sampaikan ini. Karena kami juga jaga jarak di ini. Kami dalam satu gedung tapi kami jaga jarak. Karena memang situasinya begini, ya pandemik juga belum selesai-selesai, ya kita tetap berusaha, kegiatan tetap berjalan, tapi kita harus mencari solusi untuk kegiatan tersebut tetap berjalan. Seperti tadi saya sampaikan, saya ditugasi oleh Kepala BKKN untuk menyampaikan hal ini. Ini belum keluar ya, saya share screen. Mohon izin share screen, Pak Host, Pak Sahrul, ya kelihatan Bapak-Bapak. Screen saya kelihatan, ya? Kelihatan, Pak? Oh, alhamdulillah kelihatan. Ya, Pak Budi. Ya, baik, kelihatan ya, Pak. Adik-adik, jadi ini teknik pelaksanaan KKN untuk periode Juli Agustus 2021. Kurang lebih akan kami sampaikan seperti ini sebagai gambaran yang kami anggap ini bisa tersampaikan kepada adik-adik. Tetapi nanti setelah ini kami buka untuk bertanya, silahkan. Tapi bertanya yang seputar ini ya, teknik pelaksanaan KKN periode Juli Agustus 2021. Mohon tidak melebar ataupun meluas ke hal yang lain. Kita fokus ke sini dulu ya. Kita fokus ke sini dulu sehingga pelaksanaan kita KKN Juli Agustus itu mulai dari sekarang sampai nanti besok ditarik semuanya berjalan lancar. Itu Oke, untuk pelaksanaan KKN Juli Agustus itu tanggal di sini masih saya merahkan ini. Kelihatan Pak ya? Kursor saya bisa kelihatan. Kelihatan kursor ya. Ini tanggal masih saya merahkan. Kenapa? Ini ya, tanggal masih saya merahkan di sini. Karena apa? Kita menentukan tanggal kegiatan ini, KKN itu berdasarkan kalender akademik universitas. Itu ya, satu hal itu. Tapi kami punya rambu-rambu. Biasanya ya, rambu-rambunya biasanya kurang lebih minggu kedua Juli sampai dengan minggu ketiga ataupun keempat Agustus. Itu rambu-rambunya ya, tapi tanggalnya kami belum bisa menentukan. Tapi mudah-mudahan kami biasanya untuk memudahkannya itu kebiasaan yang akhirnya menjadi populer. Itu memulainya di hari Selasa. Itu juga sudah dengan pertimbangan hari Selasa karena ada hari Senin, hari kerja sebelum hari Selasa. Nah, itu. Hari Senin, hari kerja sebelum Selasa. Itu minimal. Kalaupun akhirnya ada suatu hal yang di luar dugaan ya mungkin tidak Selasa tapi mungkin hari Rabu ya. Karena dengan harapannya masih ada hari kerja di sebelum kegiatan itu dimulai, itu ya. Itu dan penarikannya menyesuaikan. Kegiatan KKN dilaksanakan selama 45 hari. Ya, 45 hari itu ya sebagai gambaran. Di bulan Juli dan Agustus. Nah, adik-adik sambil ini dicoba aja dibayangkan. Minggu kedua Agustus, misalnya hari Selasa itu hari apa, dihitung mundur sampai dengan Agustusnya. Tapi kami belum menentukan tanggal ya, karena kami masih tergantung dari kalender akademik ya yang berjalan saat ini ya. Jadi itu. Jadi tetap jadi dari kalender akademik ya, itu yang menjadi pedoman kami. Jadi semuanya bisa berubah sesuai dengan kondisi itu tadi. Baik adik-adik, ini yang menjadi fokus kegiatan kita di KKN. Jadi ini agenda kegiatan KKN. Agendanya saya sambil admit nih berarti. Tutupi soal admitnya. Nah, ini agenda kegiatan KKN. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita berada di posisi sejauh ini. Sosialisasi pelaksanaan KKN. Ya. Sosialisasi pelaksanaan KKN. Pelaksananya UPKKN di bulan Mei ini ya. Pendaftaran ulang kemarin adik-adik sudah dilakukan sehingga terdaftar di kami, sudah disampaikan oleh Prof. Sudibyo selaku Kepala PKKN. Terdaftar ada 3.717 peserta KKN. 3.717. Nah, dari 3.717 tersebut, itu kan pilihannya ada 2 luring dan semi daring. Nah, saya ini tanya ini, yang memastikan lagi. Pak Sahrul, yang luring ada berapa ribu? 2.000 berapa? 2.100. 2.000. Yang luring ada berapa? 2.180.
enggak. 2000. Ya. Enggak, yang luring apa? Ya, yang mendaftar itu di pilihan ada 2 pilihan, yaitu pilihannya adalah luring dan semi daring. Nah, di luring yang memilih luring ada sekitar kurang lebih 2.100-an. Nah, itu aja lah. Nanti kepastiannya akan saya lihat lagi ya. Datanya ada sih, ada. Tapi nanti kalau memang diinginkan ya saya munculkan. Di sini kalau memang ada minta, Pak, tolong dimunculkan, saya munculkan, nanti saya cari. Saya punya data Excel-nya ya. Itu ada 2.100. Nah, itu dan sisanya berarti semi daring dari 3.717. Nah, untuk kegiatan selanjutnya setelah sosialisasi, kami akan melakukan penetapan hasil daftar ulang calon peserta KKN yang mengambil model luring. Itu kami laksanakan maksimal minggu kedua bulan Mei. Ya. Kenapa kami lakukan ini? Nanti akan saya jelaskan di bawah. Setelah ini, di slide berikutnya. Itu ya. Ini silakan yang luring silakan berpikir dahulu. Oh, ini saya yang masuk situ. Yang mengambil tidak luring tetapi ikut di Zoom ini ya didengarkan saja, tidak apa-apa. Itu. Kemudian yang keempat adalah kegiatan setelah sosialisasi istilahnya ataupun penetapan ini tadi, kami akan melakukan koordinasi penjaringan lokasi dan tema pelaksanaan KKN ke daerah ataupun lokasi dilakukan oleh koordinator kabupaten. Koordinator kabupaten di sini adalah dari pihak UPKKN ya, bulan Mei. Jadi setelah kami sosialisasi, kami akan melakukan koordinasi di penjaringan lokasi dan tema ini tadi. Tujuannya, ya kan, ini kami untuk melakukan plotting ini tadi. Kami tidak akan bisa melakukan plotting penempatan mahasiswa kemana apabila kami belum mendapatkan lokasi dan dengan tema yang akan dilaksanakan pada kegiatan KKN besok. Ya. Nah, setelah koordinasi ini memang ada kegiatan monef dan evaluasi pendaftaran dan koordinasi ke daerah lokasi. Nah ini deh. Setelah kami mendapatkan penjaringan lokasi lokasi dan tema di daerah lokasi, kami akan melihat lagi sebetulnya monefnya itu melihat posisi pendaftar yang akan mengikuti kegiatan KKN Juli Agustus. Ya, setelah kami melihat, kami pastikan termasuk penetapan yang akan luring ini tadi, nah, itu barulah kita plotting sesuai dengan apa yang ada di penetapan yang ikut KKN luring ataupun semi daring, dan juga kita sesuaikan dengan lokasi dan tema. Ya, itu kita lakukan plotting. Plottingnya kapan? Plottingnya di bulan Mei, deh. Jadi secepatnya. Jadi setelah poin nomor 3 ini selesai, kalau koordinasi ini sampai sekarang kita sudah berjalan, ya. Kami sudah berjalan. Koordinasi ini pun sebelum sosialisasi kita sudah berjalan. Kami sudah tetap menjaring. Namanya menjaring itu kan menyebar dari harinya tidak bisa ditentukan. Batasannya bukan batasan hari, tapi batasan data yang didapatkan. Ya, ini sudah berjalan dengan target nanti selesai sosialisasi ini, selesai penetapan hasil peserta yang luring, itu koordinasi selesai. Dengan batasan kita monef, dan kita plotting setelah itu. Plottingnya di bulan Mei ini. Ya. Secepatnya. Kalaupun terlambat-terlambat ya pas besok Idul Fitri kita juga lembur membuat ini, plotting ini. Sehingga tidak terlalu mundur. Kami juga tidak ingin mundur karena nanti ketika ini mundur yang susah nanti di belakangnya. Karena kan harus masih banyak kegiatannya kan, itu baru 6. Masih ada kurang lebih 21. Minimal 21. Ini yang global-global saja, yang besar-besar yang munculkan. Itu plotting. Mahasiswa plottingnya seperti apa? Nanti itu mahasiswa plottingnya disesuaikan, tadi seperti sudah disampaikan Prof. Sudibyo, nanti di bawah juga ada. Bahwa disesuaikan dengan kuota ataupun proporsi dari bidang ilmu dan juga jenis kelamin. Ya, proporsionalnya itu. Adik-adik sudah menunjukkan bahwa kami domisilinya di A, di B, di C ya. Nah, itu sangat membantu untuk kami memudahkan. Jadi bukan diacak. Pernah ada yang WA saya, Pak, nanti kami diacaknya seperti apa? KKN tidak mengacak lokasi. KKN menempatkan proporsi bidang ilmu adik-adik di lokasi. Karena KKN adalah kegiatan kuliah kerja nyata yang bersama-sama dilakukan secara tim, ya, dilakukan secara tim. Satu kelompok, satu tim itu satu kelompok 10 mahasiswa. Jadi dari 10 mahasiswa itu multidisiplin ilmu dengan harapan ketika dibutuhkan di daerah, mahasiswa siap semuanya. Ya, tidak ada yang merasa tidak bisa karena bisa saling bantu membantu, ya itu ya. Itu kegiatannya KKN adalah saling bantu membantu, saling dukung mendukung. Itu ya. Nah, setelah
poin nomor 6 ini plotting penempatan mahasiswa KKN selesai, kita baru melakukan penjaringan DPL. DPL adalah dosen pembimbing lapangan. Penentuan dosen pembimbing lapangan juga ditentukan oleh UPKKN. Ya, itu tidak usah saya jelaskan ya, karena itu nanti bukan ranahnya adik-adik semua. Nah, setelah kita jaring, baru kita plotting DPL tersebut sesuai dengan plotting mahasiswa. DPL pun tidak bisa minta tempat, adik-adik, tetap kita plotting ya, tetap kita plotting, tidak kita pilih-pilih, tapi ya kita plotting sesuai dengan beliau sudah pernah belum di sana, atau memang itu fokusnya ada di sana dan lain-lain. Ya, banyak hal. Setelah plotting DPL, kemudian kita melakukan koordinasi dan perizinan ke daerah lokasi KKN. Jadi ini nanti dari Korkap. Korkap itu di bagian dari PKKN. Itu sekitar Mei dan Juni kita melakukan perizinan. Perizinannya ke kabupaten, koordinator kabupaten ya, setingkat kabupaten. Nah, dari hasil surat izin ke kabupaten inilah nanti akan digunakan adik-adik sebagai bekal untuk melakukan kegiatan yang nomor 12 ini. Survei lokasi KKN. Itu sudah berbekal surat izin, bahwa sudah ada surat izin ke kabupaten. Biasanya desa tanya, ini sudah ada izinnya belum? Nanti bawalah lembar izin dari kabupaten bahwa sudah diizinkan. Karena sebelum koordinasi ini kita sudah menemuinya di nomor 4 ini adik ya. Ya, UNS sudah menemuinya di nomor 4 ini. Jadi semuanya sudah kita selenggarakan, jadi aman, tidak akan ada yang ditolak karena sudah disepakati. Itu ya koordinasi perizinan. Kemudian setelah semuanya clear sampai nomor 9 ini, izin juga sudah ada, kita melakukan pembekalan DPL. Jadi kami akan memberikan pembekalan DPL, menyampaikan bahwa Bapak, Ibu, DPL, bahwa mahasiswa yang akan dibimbing adalah ini, kelompoknya di mana, ya kan? Temanya tentang apa, kan? Tema daerah yang diinginkan, ataupun tema yang sudah disepakati. Ya, itu nanti penjelasannya ada di setelah semuanya berjalan, ya. Nah, setelah pembekalan DPL, kita akan melakukan pembekalan terhadap mahasiswa. Nah, yang nomor 11 ini. Pembekalan mahasiswa, ya kan, kepada mahasiswa itu sekitar bulan Juni. Jadi pembekalan DPL dan mahasiswa itu biasanya beriringan bulan Juni. Perencanaannya itu, apabila tidak ada kendala semuanya ya. Nah, dalam pembekalan ini, tolong ya, itu kejadian kemarin soalnya, ketika mengikuti pembekalan, itu diwajibkan juga ikut post-test ya. Kalau tidak ikut post-test itu nanti nilai pembekalannya jadi kosong. Nilai pembekalan didapatkan dari mana? Dari post-test pembekalannya. Kalau yang kemarin kita masih melakukannya secara online karena kan semua kegiatan belum ada yang tatap muka. Ya. Kalau dahulu-dahulu tidak pandemik ya tertulis. Pembekalannya juga di kampus ya, tidak online. Nah, itu ya. Jadi ini ya nomor 11. Ini diperhatikan ya nomor 11 ini. Ini penting deh karena sudah mulai ada nilainya ini dari post test. Itu ya. Oke. Setelah nomor 11 ini pembekalan sudah, otomatis adik-adik sudah dibekali akan kegiatan KKN itu seperti apa, bentuk kegiatannya seperti apa, mekanisme seperti apa. Misalnya ada dana pun nanti ada pendanaannya juga sudah disebutkan di situ, ya kan. Jadi kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh UPKKN ini adik-adik ada dana program, ya dana program. Ya cari aja informasi dari kakak tingkat yang kemarin sama, masih sama minimal sama seperti itu. Ketika belum ada perubahan yang sangat luar biasa ya, ketika ada perubahan luar biasa ya itu bukan, kita sudah tidak bisa mengantisipasinya, itu ya berarti kan hal yang di luar dugaan sekali ya. Tapi selama ini alhamdulillah tidak ada masalah ya, pendanaan masih berjalan. Itu kemudian setelah pembekalan dan post-test ini adik-adik survei lokasi KKN. Survei lokasi KKN itu tujuannya apa? Untuk penyusunan proposal kegiatan KKN. 12 dan 13 saling berkaitan ya. Saat melakukan survei lokasi KKN, adik-adik mahasiswa bersama DPL ya. Bisa dengan bersama DPL ya. Sampai dengan penyusunan proposal kegiatan itu juga bersama DPL. Saling koordinasi dengan DPL ya, jangan ditinggal. Jadi DPL juga mengetahui surveinya seperti apa, hasil surveinya bagaimana, penyusunan proposal akhirnya bagaimana, dan disahkan oleh DPL proposalnya. Ya. Kegiatan sekitar bulan Juni dan awal Juli sebelum berangkat maksimal. Biasanya tidak sampai awal Juli ya, Dek. Ini saya sampaikan gini, saya khawatir nanti yang mundur, ini batasan maksimalnya. Sebelum berangkat, setelah berada di lokasi itu diwajibkan proposal sudah jadi. Nah, setelah penyusunan proposal, nanti koordinasi pemberitahuan penyerahan mahasiswa ini dilakukan PKKN. Jadi, adik-adik setelah menyusun proposal semuanya, tim PKKN, DPL, Korkap, koordinator kabupaten ya, PKKN,
itu akan melakukan pemberitahuan penyerahan mahasiswa atau istilahnya penerjunan mahasiswa di lokasi. Jadi kami memberitahukan, biasanya kami mengundang, karena biasanya di penerjunan 14-15 ya, 15 ini di penerjunan itu akan ada seremonial. Di daerah-daerah tertentu ada yang sangat menginginkan seremonial, bahkan Bapak Bupati atau Ibu Bupatinya itu berkenan hadir atau menginginkan hadir. Minimal ya Bapak Kepala Desa ya, atau Ibu Kepala Desa itu menginginkan ada serah terima itu. Nah, mekanisme penyerahan ini akan lebih jelasnya nanti saat pembekalan adik-adik akan dijelaskan ya, nomor 15 itu. Oke, kemudian nomor 16 adalah monitoring dan evaluasi kegiatan di lokasi. Penerjunan, nomor 15 ini penerjunan ya. Penerjunan mahasiswa ke KKN ini itu bulan Juli ya. Nah, itu ketika penerjunan sekali penerjunan di awal penerjunan pun itu sudah bisa dilakukan monitoring dan evaluasi oleh DPL atau PKKN atau pimpinan ya. Jadi siap-siap dari hari pertama sudah di lokasi pun adik-adik sudah siap untuk menjalankan kegiatannya ya. Nanti kegiatannya seperti apa tergantung nanti yang luring atau yang semi daring. Oke. Kemudian nomor 17 monitoring dan evaluasi KKN UNS oleh pimpinan. Nah, nanti akan ada, biasanya ada pimpinan itu akan mengunjungi, menginginkan kemana yang akan dikunjungi. Nah, jadi siap-siap, semuanya harus siap dengan program. Ketika pimpinan mendadak, biasanya kami akan mengunjungi daerah ini, minta daftarnya lokasi KKN di sini ya. Kami menunjuk untuk lokasi ini dikunjungi pimpinan. Nah, kita akan mengabari, jadi daerah adik-adik yang berada di lokasi harus siap ya. Walaupun KKN-nya bentuknya luring atau semi daring nanti harus siap, itu ya. Jangan khawatir, yang poin-poin ini nanti di pembekalan akan disampaikan panjang lebar ya, Dek. Kalau ini hanya saya sepintas saja gambaran apa sih. Jadi salah satu kenapa kami ingin melakukan sosialisasi ini karena kami menangkap UPKKN itu adik-adik ada yang sedikit gamang istilahnya ya. Gamang KKN-nya nanti seperti apa sih besok kami bertuburukan nggak sih dengan kegiatan kami. Nah, ini makanya kami sampaikan seperti ini ya, Dek ya. Jadi bisa membuat planningnya. Nah, setelah Monef ini tadi, itu tentunya setelah menjelang 45 hari, itu dilakukan koordinasi penarikan. Bulan Agustus ya. Nah, kemudian penarikan. Penarikannya itu ada penarikan simbolis oleh Bapak Rektor. Penarikan simbolis ini biasanya sebelum hari terakhir kegiatan. Nah, maksimal 1 hari sebelum hari terakhir kegiatan, karena nanti ketika hari terakhir itu adalah kesempatan adik-adik ya, kesempatan adik-adik di lokasi melakukan penarikan dirinya masing-masing, kelompoknya masing-masing dari lokasi masing-masing. Nah itu ya pesan saya dari sini. Jadi besok di pembekalan diingat-ingat bahwa ketika penarikan simbolis yang 1 hari sebelum hari terakhir itu berarti adik-adik belum ditarik, adik-adik belum boleh izin dari lokasi masing-masing ya. Tetap izinnya ya hari terakhirnya besoknya ya besok ya. Kemarin ada kejadian, ini hasil evaluasi ya. Kami juga mengevaluasi itu ada beberapa daerah yang kejadian seperti itu. Ya itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan ya. Fokuslah di penarikan simbolis, adik-adik selesainya 1 hari kemudian ya 1 hari kemudian, atau 2 hari kemudian ya 2 hari kemudian, atau 3 hari kemudian ya 3 hari kemudian itu ya. Maksimal jadi 1 hari sebelum penarikan resmi sesuai batas waktu itu ya. Nah itu kemudian yang terakhir nih, ini yang ditunggu-tunggu adik-adik ketika melakukan kegiatan ini, ada penilaian ya kan. Nah setelah penarikan ini sekitar Agustus minggu ketiga lah kurang lebih ya, minggu ketiga atau ke-4 Agustus, nah, itu nanti setelah selesai adik-adik menyelesaikan laporan kegiatan dan akan dilakukan penilaian. Apa saja yang dilaporkan nanti di pembekalan, ini ada nanti di pembekalan mahasiswa kita sampaikan. Atau tanya-tanya ke kakak tingkatnya juga bisa. Nah, penyelesaian laporan kegiatan dan penilaian ini maksimal tanggal 30 September harus sudah selesai sehingga penilaian bisa segera dilakukan. Ya. Ini schedule jadwalnya. Nah, sekarang isinya kegiatan kita yang kuning ini loh, yang kuning, yang hijau dan kuning ini loh. Yang hijau dan kuning ini ya Pak ya, disamakan. Nah ini, ini inti sosialisasinya. KKN Juli Agustus 2021 ada KKN yang bentuknya luring dan ada KKN yang modelnya daring. Ada yang KKN-nya modelnya luring, ada yang KKN-nya modelnya semi daring. Nah, seperti apakah KKN luring? Adik-adik, jadi yang dikatakan KKN luring
ini bahwa KKN dengan metode atau model luring ini pada lokasi yang telah ditentukan ya. Jadi lokasinya itu telah ditentukan dan disepakati antara UNS dan pimpinan daerah. Nah, itu yang saya katakan tadi di poin ini tadi ya, bahwa kami sebelum sosialisasi ini sudah melakukan koordinasi karena sudah ada kesepakatan. Nah, itu ada beberapa daerah ya. Jadi ada beberapa daerah yang sudah kesepakatan dengan pimpinan daerahnya. Ya, itu nanti itu yang bisa kami lakukan dengan luring. Nah, kesepakatan UNS dengan pimpinan daerah itu dibuat dalam sebuah catatan kesepakatan kerjasama ditandatangani pihak 1 dan pihak 2 dengan isi yang sedemikian rupa bahwa daerah itu juga akan membimbing adik-adik yang di sana dan adik-adik di sana wajib ikut ya, turut disiplin dan manut bahasa Jawanya ya. Bahasa Indonesia apa sih manut? Apa sih Pak bahasa Indonesia manut? Turut ya. Turut dengan patuh dengan apa yang sudah apa yang akan dibimbing ataupun didampingi oleh pimpinan daerah. Pimpinan daerahnya sampai dengan kepala desa. Jadi pimpinan daerah tidak gubernur, tidak hanya gubernur, bupati, bapak bupati, ibu bupati, bapak gubernur atau ibu gubernur, tapi juga bisa Bapak Camat, Ibu Camat, ataupun juga bisa Bapak Kepala Desa, ataupun Ibu Kepala Desa, atau Bapak Lurah, dan Ibu Lurah, ataupun Bapak Polo, dan Ibu Polo. Ya. Karena daerah tertentu menyebut Kepala Desa itu ada yang Polo namanya. Di Wonogiri misalnya. Ya itu, jadi di daerah tertentu sudah disepakati ya, luring ini disepakati. Karena apa? Karena memang keterbatasan semasa pandemik ya. Karena keterbatasan masa pandemik inilah kenapa diadakan kesepakatan sehingga jumlahnya terbatas. Kami juga tidak akan berani melepas begitu saja adik-adik untuk kegiatannya luring. Luring ini tahu ya, langsung berada di lokasi. Nah, bentuk kegiatannya, adik-adik, kegiatan luringnya itu wajib berada selama 42 hari secara terus-menerus mulai dari diberangkatkan sampai dengan ditarik kembali. Jadi 42 hari itu berada di lokasi, seperti di karantina gitulah istilahnya gitu. Gampangnya bahasa umumnya begitu. Tapi bukan dalam artian di karantina, bukan. Tapi berada di lokasi tersebut seperti PPKM lah, PPKM ya, pembatasan keluar daerah. Jadi ketika berada di Desa Wonogiri misalnya gitu ya, yaitu selama 42 hari berada di Desa Wonogiri, ya, berada di sana secara terus-menerus. Nanti Bapak Kepala Daerah, makanya kami melakukan kesepakatan itu, Bapak Kepala Daerah nanti ke pembantu kami. Nah, itu. Jadi berada di sana selama 42 hari. Kok enggak 45 hari Pak? Nah, gitu, nanti ditanya saya jawab sekalian. Ya, karena ada prioritas 3 hari itu tadi. 3 hari itu sebetulnya hak cuti. Ketika KKN ini berjalan berbasis lokasi itu di drop ya di suatu daerah, itu sebetulnya adik-adik punya 3 hari kesempatan untuk izin maksimal. Nah, ini makanya kita tetap kurangi jadinya. Hanya cukup 42 hari kegiatannya. Kalaupun adik-adik sana 45 hari totalnya ya monggo saja, nggak apa-apa diambil. Nah, untuk penentuan 42 hari ini maka akan mempengaruhi dari keberangkatan ataupun penarikannya. Nah, nanti sambil berjalan akan kita sampaikan bahwa keberangkatannya nanti tanggalnya mungkin berbeda dengan yang istilahnya penyerahan. Kalau adik-adik berangkat, tapi kalau yang semi daring nanti penyerahan. Penyerahannya ke daerah masing-masing itu akan yang berbeda harinya. Sedikit berbeda 3 hari atau 2 hari ataupun 1 hari ya. Jadi perbedaan itu. Total sebetulnya sama 45 hari deh. Sama 45 hari. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Dan walaupun kegiatannya luring ya di daerah dan sudah dibatasi keterbatasannya itu tadi wajib terus berada di lokasi, itu adik-adik juga wajib tetap mengikuti protokol kesehatan, baik itu yang istilahnya 3M ataupun 5M. Ya, ini yang tentang protokol kesehatan pandemi COVID-19 ya. Jadi itu yang KKN luring seperti ini. Kemudian di kanan, bahwa KKN zona khusus ada modelnya KKN luring dan KKN-nya semi daring. Nah, sudah saya jelaskan tentang KKN luring, sekarang KKN semi daring. KKN semi daring ini itu sama seperti yang kemarin, yang Januari Februari 2021. Kalau ingin mudahnya itu tanya aja yang kemarin kakak tinggalnya seperti Januari
Februari 2021. Modelnya yang sama ya, modelnya yang sama. Temanya kemungkinan besar berbeda. Tema itu menyesuaikan situasi terkini. Situasi terkini. Nah, temanya seperti apa nanti akan disampaikan saat pembekalan. Nanti adik-adik saat pembekalan itu juga dibekali solusi-solusi tentang teknologi tepat guna, ya kan, tentang hasil riset dan lain-lain. Nanti kita sampaikan di pembekalan itu. Nanti Pak Yudi deh, Pak Yudi. Pak Yudi sudah siap tuh dengan banyak bahan. Biasanya Pak Yudi dibantu dengan Pak Eksa. Itu ya, adik itu. Nah, KKN semi daring ya, dengan metode KKN berbasis kelompok domisili. Nah, itu adik-adik kan sudah menyampaikan catatan domisilinya ya. Dan ada yang tanya, Pak, kami domisili bagaimana? Tulis saja apa adanya, saya bilang gitu. Ada yang menulisnya sama alamatnya, ya tulis saja alamatnya. Karena kami kan UPKKN ketika menempatkan kelompoknya itu proporsionalnya itu berdasarkan multidisiplin. Walaupun satu lokasi, tapi disiplin ilmunya sama, berarti ada kemungkinan tidak mungkin bersama. Bukan diacak, itu bukan ide, tapi karena proporsi dari putra dan putri dan juga bidang ilmunya. Jadi satu kelompok yang bersepuluh itu, ya, itu minimal ada 4 fakultas. Minimal ada 4 fakultas. Dari berapa kita fakultas? Kita ada 11 ya Pak. Dari 11 itu kita ambil 4 fakultas. Nah, dari 4 fakultas itu minimal ada 6 bidang ilmu. 6. Ya. 6 prodi atau 6 bidang ilmu ya Pak. 6 prodi itu kan sudah menggambarkan bidang ilmu ya. Karena kan yang di FKIP ada yang prodinya mirip-mirip dengan yang selain FKIP ya, itu makanya kami katakan 6, minimal 6 itu tadi. Jadi misalnya 4 berarti kan ada kemungkinan yang sama fakultasnya ya, kalau minimal 4, nah, sehingga satu fakultas pun yang dalam satu kelompok prodinya dibuat berbeda. Nah, proporsinya itu bukan diacak tapi karena proporsional. Itu kegiatannya semi daring, itu kegiatan KKN yang dilakukan tetap berbasisnya itu ada di lokasi yang sudah ditetapkan, ya kan, sudah ditetapkan oleh UPKKN dengan kelompok tertentu. Itu kegiatannya dilakukan ada daring dan ada luring. Yang dimungkinkan dengan daring, lakukanlah dengan daring. Yang dilakukan dengan luring, lakukanlah dengan luring. Jadi adik-adik tidak di-drop di lokasi, tidak di-dropping di lokasi. Untuk mekanismenya seperti apa, itu nanti akan dijelaskan saat pembekalan. Nah, itu. Jadi sebetulnya fokusnya kita sosialisasi hari ini pun adalah paling utama sebetulnya kita menggambarkan yang KKN luring ini, karena kita dalam waktu dekat kita kan akan melakukan ini nih, penetapan hasil daftar ulang calon peserta KKN yang mengambil model luring. Nah, tadi Prof. Sudibyo selaku Ketua PKKN sudah menyampaikan bahwa nanti yang akan dilakukan penempatan secara luring itu ada 380 berdasarkan lokasi yang sudah melakukan kesepakatan deh. Maksimal 380. Jadi kami menetapkan harus ada 380 dari 2.100-an itu tadi deh. Itu makanya harus menetapkan. Nah, mekanisme penetapannya nanti akan Pak Saidul nanti bisa menyampaikan ya Pak ya. Pak Saidul nanti bisa menyampaikan mekanisme rekrutmennya ya. Yang untuk sistemnya. Google Form. Dengan Google Form ya Pak. Itu ya Pak ya. Nanti akan kita sampaikan di ini. Jadi kita akan melakukan rekrutmen ulang. Dari 2.100 itu akan kita rekrutmen menjadi hanya 380. Harapan kami sebetulnya kami ingin semuanya. Tetapi keterbatasan lokasi yang benar-benar mau dengan kesepakatan kerjasama khusus, ya, lokasi dengan kerjasama khusus, dan lokasi yang sudah menetapkan kami akan melakukan KKN istilahnya membangun desa. Nah, jadi kegiatannya besok itu bisa dikatakan KKN tematik dengan membangun desa, bisa dikatakan gitu. KKN tematik membangun desa, karena kita kerjasama dengan kepala desa yang ada sudah ada kesepakatan. Nah, total ada 380 yang bisa kita kelola. Tidak bisa semuanya 2.100. Ya, mekanismenya nanti akan kita sampaikan nanti dengan dalam tanggal jawab juga bisa. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan deh, perbedaan antara luring dan daring. Nah, ini sekilas saja. Kenapa kami harus melakukan sosialisasi ini deh? Karena
adik-adik juga biar siap ketika yang akan melakukan kegiatannya luring ya, kegiatan KKN luring itu harus siap nanti. Nah, ini deh yang sudah ada kesepakatan dengan kami itu 8 desa ini. Ya, jadi KKN luring, KKN tematik membangun desa. Karena kepala desa ini juga membuat suatu grup tersendiri sosial media untuk merekrut ini. Sudah berjalan jadi ya, sudah berjalan dan sudah kesepakatan. Itu ada 380 mahasiswa. Sehingga apabila dikelompokkan dalam batasan satu kelompok itu minimal 9 dan maksimal 10 mahasiswa. Ya, minimal 9 dan 10 mahasiswa. Walaupun kami nanti akan menempatkannya maksimal 10 mahasiswa. Itu menjadi 38 kelompok. 38 kelompok ini akan dibagi ke 8 lokasi yang ada di bawah ini. Kurang lebihnya gitu. Mana saja ini sudah ada. Desa Kembaran, boleh disampaikan ya Pak ya? Gak apa-apa kan Pak? Belum boleh? Kemungkinan masih ada tambahan. Belum masuk. Sudah ada Pak. Ini sudah ada Wonogiri sudah ada. Ya, jumlahnya aja Pak. Ya sudah masuk di sini. Ya ini jadi 380 ini yang dibagi 10 karena satu kelompok ada 10 mahasiswa itu nanti akan dibagi di 8 desa ini kurang lebih. Di desa-desa inilah kurang lebih. Daerah mana saja sih? Magelang, Kebumen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Kebumennya 2 ya, Kebumen, Purworejo dan Sragen. Kalaupun nanti setelah ini ada penambahan, tiba-tiba ada kepala desa, kami ikut, gitu ya, kami akan memasukkannya, tetap membaginya 380 ini deh. Di 380 ini sebenarnya sudah masuk sebanyak. Wonogiri ada di beberapa tempat ini perwakilan deh, ini perwakilan saja ya. Wonogiri sudah ada di beberapa tempat, selain Batu Retno ada di Paranggupito, ya Pak ya. Kemudian juga sepertinya Kismantoro ada kesepakatan juga Pak. Kismantoro, Paranggupito dan Paranggupito, selain Wonogiri Batu Retno ini ya, ini yang mewakili kepala desanya ini. Selain Batu Retno ini ada Paranggupito dan ada Kismantoro. Itu yang sudah disepakati. Kemudian Kebumen itu selain 2 ini ya di Patok Gawe Mulyo Mirit itu juga di Logede Pejaguan juga ada satu lagi yang mewakilkan, yang ngikut ya gitu. Ikut. Ini yang ada di grup ya, mereka ini ngikut. Yang Karanganyar juga ada 2, yang satu ngikut ya. Selain di pojok ada lagi yang di pojok gedang, satunya lagi ada lagi. Itu. Dan untuk yang Sukoharjo ini dari Desa Wonorejo, Purwokarto, Sukoharjo. Kemudian yang Purworejo itu ada di Kerandegan, Bayan, Purworejo. Yang Sragen ada Sri Mulyo, Gondang dan di Gondang Sragen. Nah ini desa-desanya kurang lebih ini deh. Itu. Nah, karena kita harus merekrut hanya 380, ya adik-adik mohon maaf, bukan berarti kami tidak menginginkan semuanya. Sebenarnya kami menginginkan, tapi yang bisa kesepakatan hanya bisa maksimal segitu, 380 daerah tersebut. Itu aja kami membaginya aja. Tapi sampai minta-minta ini sudah kami tambahin, tadinya nggak sampai segitu. Makanya kami ada tambahan yang tadi itu, Kebumen ada tambah lagi, kemudian Paranggupito, Kismantoro sehingga total bisa 380. Kalau tadinya kurang dari itu. Karena KKN itu sebenarnya berbasisnya desa deh. KKN itu adalah berbasisnya desa, bukan RT, bukan RW, bukan dusun, tapi berbasis desa. Ketika tadi ada hanya 8 desa, berarti kan 8 kali 10 hanya 80 sebetulnya yang diperbolehkan. Kalaupun kami paksakan masing-masing desa boleh 2, ya kan? Biasanya satu desa kan boleh maksimal 2. Itu nanti jadi ada 20 mahasiswa itu berarti total hanya 160. Oleh karena itu ada tambahan tadi itu. Kebumen ada tambahan, kemudian oh iya satu Pak, yang Purwodadi ya Pak ya. Ada Purwodadi tambahan. Jadi Kebumen, makanya saya bingung tadi 380 apa cukup itu yang saya sebutkan ternyata tambahan ada Purwodadi deh. Ya. Antara lain tuh yang Kelurahan Purwodadi ya Pak ya. Kelurahan Kecamatan Purwodadinya. Kecamatan Purwodadi. Itu nah ini deh model dengan situasi yang seperti itu
kami akan melakukan rekrutmen calon mahasiswa dalam KKN luring yang akan diatur di seleksi tersendiri untuk mencapai batasan 38 lokasi atau 380 mahasiswa. Mekanisme seleksi akan disampaikan secara online dan dikoordinasi oleh UPKKN, bukan dilakukan sendiri-sendiri oleh mahasiswa ya. Jadi mahasiswa bukan open recruitment, bukan mengelompokkan diri, bukan, tapi nanti akan dikoordinasikan oleh UPKKN. Nanti Pak Sahirul yang mengelola, Pak Sahirul ya. Oke Pak Sahirul ya. Alhamdulillah, matur Pak Sahirul. Kemudian bagi yang pada saat registrasi mendaftar ke sistem KKN memilih KKN luring, akan tetapi tidak masuk dalam kelompok yang terseleksi, ya, karena dari 380 pada total 2.100 ya, Dek, pasti akan muncul ini, akan ada yang tidak masuk terseleksi, itu tetap mengikuti KKN periode Juli Agustus 2021. Jadi jangan khawatir, wah kami tidak masuk luring, akhirnya apakah kami tidak diizinkan KKN, tetap itu akan ditata menurut kebutuhan waktu terkini besok. Itu Bapak-bapak ya, nanti akan ditata ulang seperti itu. Tetap ikut, tetap diadakan KKN-nya. Adik-adik tetap ikut KKN, jangan khawatir. Itu ya, informasinya nanti akan kita sampaikan berikutnya. Jadi kita terus mengembangkan informasi terus nanti ya. Sering-sering buka webnya KKN LPPM UNS-ACID ya, Dek. Jadi webnya kkn.lppm.uns.ac.id. Informasi-informasi akan kami sampaikan lewat web tersebut. Nah, hubungannya Dek, nah ini bedanya KKN luring dan semi daring. Karena adik-adik nanti akan berada di lokasi selama kurang lebih 42 hari sampai dengan 45 hari ya. Jadi minimal 42 hari berada di lokasi, otomatis adik-adik itu pasti akan membutuhkan suatu hal yang berbeda dengan ketika kegiatannya dilakukan semi daring. Di lokasi berarti kan istilahnya pindah kos, umpama yang kos. Kalau yang tinggal di rumah berarti kan pindah rumah. Harus berada di lokasi selama 42 hari. Ketika kita berada di lokasi 42 hari, kita kan membutuhkan biaya hidup, adik-adik. Kita pindah makan, yang tadinya pindah tempat tidur, pindah kos, pindah tempat tidur, pindah tempat makan. Ketika kita kos, kita makannya jajan, masak sendiri, otomatis ketika kita pindah kos di lokasi KKN yang luring, berarti kita kan harus juga jajan ataupun masak sendiri di sana, ya. Oleh karena itu dibutuhkan biaya hidup. Nah seperti ini, adik, KKN luring. KKN luring ini mirip atau identik dengan KKN berbasis lokasi yang sebelum pandemi ini berjalan. Jadi ketika KKN berbasis lokasi ataupun kemitraan sekalipun, ya itu adik-adik harus menyiapkan ini semua. Bisa sambil dibaca slide-nya, ya. Bahwa KKN luring mahasiswa kelompok minimal kan 4 fakultas lintas eksak dan sosial. Jadi 4 fakultas itu sendiri pun juga lintas eksak dan sosial, tidak eksak semua dan tidak sosial semua. Ya. Kita buat proporsinya sehingga adik-adik berada di sana keilmuannya lengkap. Kemudian jumlah perbandingan laki-laki perempuan proporsional. Itu ya, pembagiannya 2 ini deh. Pembagian kelompoknya tadi di awal juga sudah disampaikan ya. Nah, ketika luring kami menyampaikan proporsi standar biaya hidup. Biaya hidup selama di lokasi menjadi tanggung jawab mahasiswa. Di antaranya makan, minum, listrik, dan air. Kenapa saya katakan makan, minum, listrik, dan air? Makan pasti. Walaupun puasa kita ada sahur dan ada buka. Minum otomatis mengikuti makan. Ya kan? Listrik, kita berada di lokasi di sana, kan tinggal di dalam rumah. Pasti kita butuh penerangan, butuh untuk ngecas handphone. Zaman sekarang ya, butuh ngecas laptop, butuh untuk menyalakan printer. Berarti kan ada konsumsi listrik yang digunakan. Termasuk air. Selama 42 hari di sana kita kan ada istilahnya mandi, cuci, dan siram, ya kan? Mandi, cuci, dan siram. Nah, itu berarti kan membutuhkan air. Normalnya pasti kita kan akan menggunakan milik orang lain yang memiliki tempat tinggal yang kita tempati. Oleh karena itu, saya bahasakan tadi adik-adik istilahnya seperti pindah kos atau pindah tempat tidur, pindah tempat tinggal, berada di sana selama 42 hari. Ini pasti normal. Kalau kita ke sana, terus yang biayai siapa hidup? Nah, gitu. Kalau kita UPKKN memberikan gambaran pendanaannya, ya, pendanaannya itu pendanaan untuk dana program, bukan dana biaya hidup. Jadi ya,
dana program, bukan dana biaya hidup. Ya. UPKKN membantu untuk dana program dan juga untuk membantu transportasi dropping adik-adik ke lokasi ini, seperti poin nomor 3 ini. Menuju lokasi yang luring ya, yang luring ini yang katakan yang luring, yang 380 itu, yang 380 mahasiswa menuju lokasi secara drop dari UNS di bawah koordinasi UPKKN UNS. Nanti akan di drop, dibantu dropnya. Kita usahakan ini deh, dibantu. Ya, kita bantu sampai sejauh ini. Kok dibeda-bedakan tempat ini Pak? Ini kan luring di dropping. Ya, mereka harus di drop. Kalau KKN yang semi daring kan tidak di drop, tidak berada di lokasi, tapi dilakukan kegiatannya itu campuran antara daring dan luring. Nah, kalau yang semi daring tidak menggunakan biaya hidup karena kan pulang, ya. Makanya bedanya dia di situ. Tidak pakai biaya hidup, tapi mereka harus ada uang transportasi kan gitu ke sana. Nah, kegiatan semi daring itu pun itu tidak selama 42 hari di lokasi, ya. Kalau yang lalu Januari Februari itu minimal 3 kali kita sebutkan itu, karena situasi pandemi kan daerah masih ada yang merah, ada yang orange, ada yang hitam, gitu ya, karena kan sesuai dengan domisili terdekat. Ya, jadi ketika kita menyusun kelompoknya untuk yang semi daring itu berdasarkan domisili terdekat. Ya. Yang kita lihat paling dekat dan paling pas sesuai dengan proporsi bidang ilmu dan laki-laki perempuannya. Nah, beda di situ. Ya, nah untuk perbedaannya dana program, bedanya biaya hidup dengan dana program itu adalah seperti ini deh. Proporsi penggunaan dana program yang biasanya itu masih sama nggak, Prof? 850 yang lalu ya, Prof ya? Ya, yang lalu sampai dengan Januari, Februari, Juli, Agustus, Januari, Februari 2021, maaf ya, Januari, Februari 2021, dana program yang bisa kita usahakan untuk adik-adik masing-masing mahasiswa itu 850.000. Jadi sehingga apabila satu kelompok itu 10, berarti dananya satu kelompok adalah 8.500.000. Baik itu yang luring ataupun yang semi daring sama dana programnya. Tetap satu kelompok dikumpulkan di kolektif menjadi 8.500.000. Nah, dari proporsi penggunaan dana program ini, penggunaannya seperti apa? Tidak ada untuk biaya hidup. Nah ini, di sini keterangannya. Yang biru ini 60%, ya. 60% dari 850.000, ya saya katakan karena perorangan kegiatannya nanti adik-adik kegiatannya itu disusun dalam program kerja. Program kerja itu ada yang kelompok dan ada yang perorangan. Karena nanti masing-masing mahasiswa melaporkan kegiatannya masing-masing mahasiswa. Ya, kegiatan perorangan dan kegiatan kelompok. Luarannya sampai dengan harus membuat resume, logbook, dicatat dalam semua logbook semua kegiatannya, membuat resume perorangan, kemudian menyusun resume itu isinya ada dokumentasi, ada cuplikan video, ya, masing-masing kegiatan. Nah itu dananya 60% dari 850 ya, saya katakan perorangan aja mudahnya ya. 60% itu dana program, 850 itu 60%-nya untuk program utama. Ini yang biru ini, 60% untuk program utama. Kemudian 30%-nya untuk program penunjang. Makanya saya katakan perorangan ini tadi, karena dia ada program utama dan program penunjang. Untuk penjelasan seperti apa program utama dan program penunjang, nanti di pembekalan akan kita sampaikan. Lebih rincinya nanti di pembekalan. 60%, 30%, baru 90%. Kemudian sisa 10%-nya itu untuk program non-tema. Non-tema, ini kecil ini. Seperti apakah sih 10% dana program non-tema itu dapat dipergunakan untuk apa? Hadiah lomba, penutupan, seremonial penutupan, dan publikasi. Hadiah lomba misalnya adik-adik dalam kegiatan penunjangnya ya, kalau utama biasanya kan yang dengan teknologi tepat guna, ya program utama itu dengan teknologi tepat guna. Kalau program penunjang itu program untuk membuat senang-senang bergembira lah suasananya ya, jadi tidak sepi di suasana desa yang ditempati. Nah itu untuk hadiah lomba, misalnya dengan lomba menyanyi untuk menyemangati ya, misalnya lomba nyanyi untuk anak-anak itu 10%, diambilkan 10% itu untuk hadiah lomba. Diambil salah satu boleh hadiah lomba saja, boleh. Tapi tetap publikasi harus dipikirkan. Tiga-tiganya juga boleh. Kalau saya sarankan sebenarnya lebih tiga-tiganya. Biasanya permintaan desa itu bisa begini, tiga-tiganya. 10%. Nah, untuk penutupan ini otomatis kan bisa kolektif deh ketika satu kelompok 10%-nya kan kali 10. Ya. Dana 10% ini kan kali 10.
10%-nya 850 berarti kan 85.000. 85.000 kalikan 10, 850.000. Sama aja kayak dana satu mahasiswa satu orang ya. Ini berkelompok bisa dilakukan. Hadiah lomba juga bisa berkelompok. Ketika itu kegiatan utamanya kegiatan kelompok ya. Bisa dibuat kegiatan utamanya untuk kegiatan kelompok deh, boleh silakan. Penutupan dan publikasi. Publikasinya ini berkelompok. Ya, publikasinya berkelompok. Misalnya upload publikasi di Solo Pos 400.000. 400.000 dibagi 10, berarti masing-masing mahasiswa 40.000. Jadi kalau 85.000 kurangi 40.000 masih ada 45.000 untuk di kolektif untuk nomor 1 dan 2. Berarti ada 450.000. Kalau hitung-hitungan matematikanya gitu. Nah, untuk mekanisme pelaksanaannya di saat pelaksanaan besok relatif ya, tergantung situasi dan kondisi saat itu dan tempatnya. Ini ya, ini. Jadi dana program tidak ada untuk biaya hidup ya. Yang biaya hidup isinya makan, minum, listrik dan air. Bayar listrik dan bayar air tidak ada. Ya. Jadi untuk ini ya. Itu saya kembali ke sini tadi. Nah, ini. Ya. Tinggal 3 slide. Nah, ini deh. Biaya hidup adik-adik kita coba untuk membantu. Tidak harus seperti ini. Ini yang sudah kami perhitungkan proporsi standar biaya hidup di lokasi per hari. Tidak harus seperti ini, boleh lebih besar. Kalau memang lebih kecil ya monggo silakan. Asal mencukupi ya. Jadi jangan sampai ketika adik-adik KKN yang berbasis dengan model luring, tinggal di sini tidak bayar sama sekali makan minum, malah yang punya rumah jadi tombok, jangan. Jangan terjadi seperti itu. KKN UNS, ada KKN UNS, bla 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 bla, jadinya suaranya disalahkan kan. Nah ini proporsi standarnya nih. Untuk sebesarnya seperti apa, itu nanti silakan dilihat masing-masing. Nah, uang makan 22.500 bisa dikelola sendiri atau dikelolakan. Apa yang dimaksud dikelola sendiri? Adik-adik masak sendiri, silakan. Atau dititipkan sama tuan rumah untuk masakan biar adik-adik gak repot, boleh silakan. Jadi adik-adik tinggal fokus di kegiatan. Ini akan lebih baik ketika dikelolakan. Tuan rumah juga senang. Bahkan ketika tuan rumahnya itu tombok untuk nambahi lauk pauknya pun senang saja malah. Kejadian selama ini seperti itu malah. Karena mereka senang malah. Wah, sedikit tapi tidak menutup semuanya. Beberapa tuan rumah itu banyak yang senang malah. Kejadian yang saya cerita kejadian yang selama ini begitu. 22,5, 22.500 per mahasiswa. Kemudian biaya listrik dan air 2.500 per mahasiswa. Jadi total semuanya adalah kurang lebih 25.000 per hari per orang. Ini asumsinya, nah, tergantung adik-adik nanti mengelolanya. Nah, kemudian bagaimana mengelola keuangan biaya hidup ini? UPKKN tidak diperbolehkan untuk membantu mengkolektifkan, mengumpulkan uang adik-adik, tidak boleh, nanti jadi temuan deh. Jadi UPKKN hanya bisa membantu menyampaikan informasi. Kalau membantu mencatatkan saja boleh dalam catatan Excel itu boleh. Oh ini, dan itu wajib. Adik-adik nanti melaporkan tiap kelompoknya bahwa ini sudah dikumpulkan mahasiswa ini, kelompok ini sudah, itu nanti biasa UPKKN akan menanyakan karena kami tidak ingin kejadian di belakang bermasalah. Tapi kalau suruh mengumpulkan uangnya UPKKN tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, nanti jadi temuan. Silakan adik-adik menyimpannya sendiri dalam satu kelompok. Nanti ketika satu kelompok bentuklah bendahara. Ada ketua koordinator dan ada bendahara. Kalau sekretaris selama kegiatan monggo silakan. Ada bendahara nanti megang yang dipercaya dari siapa. Ya, jadi informasi ini sesegera mungkin sosialisasi tentang luring ini kami sampaikan. Harapannya adik-adik bisa siap diri sampai dengan Juli besok pelaksanaan. Ada biaya yang harus dikeluarkan seperti ini. Misalnya adik-adik mengelola untuk iuran berkelompok mau per hari, per minggu atau per bulan silakan. Ya, dari sekarang nanti setelah kita tentukan siap-siap saja ya. Seperti ini di informasinya nanti setelah kita plottingkan yang dari 380 itu ya. Itu. Kemudian kalau ini hanya apa? Nah, ini. Nah, kalau yang di sini deh ini tadi, Pak, untuk penempatannya gimana? Nah, kebetulan deh yang dari desa yang sudah kita kumpulkan itu salah satu kesepakatannya
selain beliau-beliau pimpinan daerah itu membantu membimbing dan mengarahkan adik-adik, kita kesepakatannya sampai dengan kepala desa tersebut wajib mencarikan tempat tinggal. Jadi adik-adik tidak usah susah-susah mencari tempat tinggalnya, nanti mana yang mau ditempatin ya, walaupun kita bayar, siap bayar, belum tentu nanti mau daerah itu ditempatin. Bisa-bisa semuanya nggak mau, apalagi dalam situasi pandemik ini. Oleh karena itu kesepakatan kerjasama yang kita lakukan, intinya salah satunya adalah kepala desa tersebut mau dan harus dan wajib untuk mencarikan tempat tinggal adik-adik dan memberikan informasinya. Jadi adik-adik bisa tetap hanya fokus memenuhi biaya ini. Kalaupun ya, baiknya ya, kabar baiknya ternyata Pak Kepala Desa sampai dengan menyanggupi menutup biaya listrik dan air ya alhamdulillah. Ya syukur ya, syukurlah. Berarti kan kurang 2.500 per hari per orangnya. Ya bersyukur harapannya itu ya itu kami juga nggak mempermasalahkan membuat kedekatan adik-adik dengan Kepala Desa silakan. Syukur-syukur ada Kepala Desa yang mau menutup makannya, wah itu kayak keluarga sendiri, kayak di daerah luar Jawa itu yang di Maluku, setiap KKN di sana, daerah tertentu ya, itu Pak Bandai, Pak Bandanera. Itu di sana malah dianggap keluarga. Sampai pulang pun dianggap keluarga. Jadi terpenuhi semua, makan, minum, tempat tinggal terpenuhi semua. Itu ketika sebelum pandemik, iya Pak. Nah, Morotai, ya, kalau saya tahu Bandanera, Morotai itu juga makan di sana. Dicukupin, nah, itu biaya hidupnya utuh, adik-adik semuanya. Pulang-pulang bawa souvenir, istilahnya kan itu. Yang udah dicelengin ini buat souvenir dan buat menyelesaikan luaran, buat tambah-tambah tiket ya, yang tadinya tiketnya hanya pulang naik kapal akhirnya bisa naik pesawat karena dicelengin. Itu ketika tidak pandemik. Nah, KKN UNS akan tetap juga bisa berjalan seperti itu ketika pandemik ini sudah benar-benar bisa teratasi dan bisa menjamin kita aman berada di daerah tempat lain. Jadi keinginan kami sebetulnya bukan hanya aman untuk daerah yang akan kita tempatin, adik-adik semua peserta KKN kami berharapnya itu aman semuanya, aman dan sehat. Intinya itu. Sebenarnya berat kami juga melepas dari KKN untuk kegiatan KKN yang harus di-dropping gini juga. Tapi ini merupakan bagian dan tanggung jawab kami untuk mendesainnya seperti ini, sehingga kami mencari kerjasama terhadap daerah-daerah yang mau menjamin keamanan dan kesehatan, keselamatan adik-adik semua. Ya, jadi semuanya aman sampai dengan selesai, aman untuk semua lah. Ya. Itu ya. Nah, ini. Nah, adik-adik nanti ini proporsinya pembiayaan fasilitas ini adik-adik UNS nanti akan mendanai selain dana program itu adik sebenarnya transportasi untuk yang luring PP ya, jadi diantar dan dijemput, tidak diterima mengantar, tidak terima menjemput, nah itu enggak, nanti kita mengantar dan menjemput untuk yang 380 itu ini ya. Kalau asuransi semua peserta KKN 3.717 akan mendapatkan asuransi kecelakaan, walaupun ini tidak kita inginkan untuk kita dapatkan. Saya sendiri juga tidak menginginkan mengurus ini, mencairkan ini. Saya tidak menginginkan sama sekali. Tapi kami sebagai antisipasi, ya, antisipasi bahwa kami menjamin, asuransi itu kan jaminan, tetap kami usahakan. Dan kami dari WNS itu sudah menyediakan. Selain itu atribut, ya, atribut nanti juga disediakan oleh WNS. Kaos dan topi. Kaos dan topi sebagai simbol kostum adik-adik ketika melakukan kegiatan KKN. Nah, harapannya yang luring tadi deh, itu kesepakatannya selain tadi itu tadi ya, mau dengan kesepakatan keamanan kesehatan, yang satu, yang kedua juga mau dengan kesepakatan mencarikan tempat tinggal, itu juga mau mengikutkan dana desa ini dalam program adik-adik dengan tidak mengganggu dana program yang sudah kita berikan. Itu kesepakatannya ya, dari 8 yang itu sudah sepakat yang 8 tadi. Ya, kalau posko sudah, karantina awal dan transportasi lokal sudah. Itu yang lain-lainnya nanti bisa disampaikan setelah ini atau ditanyakan. Baik, selanjutnya KKN semi daring. Ya, ini tadi yang luring sudah sampai sini. KKN semi daring. Bedanya sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa KKN semi daring itu seperti apa? Sudah saya sampaikan tadi bedanya, ya, bahwa
yang KKN semi daring itu tetap mentaati dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Bukan berarti kami kan tidak semi daring, jadi kami nggak masalah dengan protokol kesehatan. Tetap, karena daerah itu tetap menginginkan adik-adik tidak mengganggu warga dan lingkungannya, walaupun adik-adik berada di sekitar domisili masing-masing. Karena nanti proporsinya berdasarkan bidang ilmu, jadi ada adik-adik yang bukan domisilinya di tempat tersebut akan ditempatkan secara berkelompok terhadap satu ataupun dua temannya yang merupakan domisilis, ya, lokus tempat tinggalnya ada di tempat kegiatan. Adik-adik nanti dari prodi yang lain akan dikelompokkan ke kelompok tersebut. Nah, untuk izin lokasi yang ditentukan, ya, izin lokasi di daerah, ya, yang domisili tempat tinggal masing-masing, itu merupakan hasil koordinasi antara DPL, mahasiswa, dan daerah. Izin lokasi di desa. Kalau izin lokasi kabupatennya sudah di oleh UPKK. Nanti di desa, kalau yang sudah kerjasama kan otomatis sudah diizinkan. Untuk yang ini adik-adik nanti menyampaikan izin kegiatan dari kabupaten ke daerah, kalau kami izin diberikan. Nah, seperti Sukoharjo itu harus dapat izin dulu dari desa, baru bisa mengajukan secara online izinnya ke kabupaten. Nah, KKN semi daring dilaksanakan berdasarkan domisili saat pendaftaran lokasi. Ya, jadi sudah milih, ya, sudah menentukan ya tempat lokasi domisilinya. Sama, proporsinya sama 4 fakultas, eksak dan sosial. Dan perbedaannya dengan luring bahwa semi daring tidak diwajibkan tinggal di lokasi utama. Kenapa saya katakan gini? Bisa saja ternyata adik-adik satu kelompok lokasinya di situ semua. Kebetulan proporsinya sama, ya kan? Proporsinya sudah sesuai, ya, berarti adik-adik tinggal di situ kan, itu maksudnya ini. Ya. Bukan berarti, loh Pak, kami ini nanti kami akan dipecah-pecah. Tidak, ketika satu daerah sudah mencapai proporsi ini semua, ya sudah, alhamdulillah, berarti nanti bisa satu kelompok, gitu. Nah, pengaturan tata tertibnya akan disampaikan saat pembekalan. Biaya hidup nanti relatif dilihat sendiri, itu ya, sampai dengan ini nanti juga relatif. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yudi. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sudah lengkap sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Budi, dengan sekali lagi penekanannya. Adik-adik, ini adalah sesi sosialisasi. Sosialisasi itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal adik-adik terhadap konsep pelaksanaan KKN kita. Ya, gitu ya. Jadi kita sudah desain bahwa nanti ada KKN luring dan semi daring atau semi luring lah, ya, semi daring atau semi luring yang sudah disiapkan oleh yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Perbedaannya seperti apa? Sekali lagi, UPKKN itu sebenarnya ya agak berat untuk bisa memutuskan dalam situasi seperti ini untuk melakukan KKN luring, ya, tetapi beberapa mahasiswa bahkan kalau kita melihat jumlah pendaftarnya itu yang luring lebih banyak sebetulnya. Ini apresiasi terhadap adik-adik ya, bahwa ya KKN itu ya sebenarnya memang harus terjun ke masyarakat, ya. Cuman keputusan yang diambil oleh UPKKN adalah memadahi keinginan adik-adik yang luring tadi. Kehati-hatian kita adalah memilih daerah-daerah yang sudah katakanlah green gitu ya. Dan tentu para pemangku kekuasaan daerah setempat, dalam hal ini kadesnya, welcome dan pasti aman begitu ya. Ya, meskipun juga tetap harus dibekali dengan screening ketat dari kita-kita sendiri. Jangan sampai kita itu nanti datang di lokasi yang mereka sudah welcome ke kita, tapi justru kita sendiri yang membawa masalah lah, itu kan malah nanti tambah repot. Sehingga kita pastikan kita sendiri yang akan luring nanti juga aman, tempat yang kita tempat juga akan aman, sehingga sing mau ketamon, yang mau kedatangan tamu tidak minggring-minggring kalau orang Jawa bilang ya. Dan kita juga melakukan program dengan sepenuh hati, dengan enak, tanpa rasa was-was ya. Nah, ini masih ada beberapa waktu
silahkan adik-adik bertanya. Hal-hal yang terkait mengerucut saja ya pada masalah konsep KKN luring. Yang belum paham silahkan tunjuk jari, buka mic-nya, silahkan bertanya. Pak Budi dan teman-teman yang lainnya siap akan membantu memberikan penjelasan. Sekali lagi, konsep tentang KKN luringnya saja dulu. Karena yang lain-lainnya, sudah disampaikan Pak Budi tadi, akan didetailkan pada acara pembekalan KKN. Ya, monggo, siapa yang mau tanya, silahkan. Sebutkan nama, dari fakultas apa, prodi apa. Sementara saya beri kesempatan 2 penanya dulu aja. Pak Budi, nggih? Mas Pak Syahrul untuk dibantu inventarisir. Di chat room saya sudah ada beberapa yang saya baca ini, termasuk apa bedanya, apa yang dimaksud dengan semi daring, sudah dijelaskan Pak Budi tadi, tidak perlu saya tulis jawabannya di sini ya. Kemudian apa meneh tadi? Ya, di chat room, Mbak. Ada yang mau tanya gimana, Pak? Langsung apa di chat, Pak? Oh, bisa on mic ya, Mbak? Pak Syahrul ya? Bisa mic-nya ya, silakan Mbak Sahro, kita mau tanya ini. Silakan, Mbak. Iya, Pak. Iya, izin bertanya. Perkenalan sih. Perkenalkan, saya Zahra Ifadilah dari Fakultas Keguruan, Program Studi Pendidikan Kimia. Pendidikan Kimia, Nggih. Silakan, Mbak. Ya, izin bertanya, Pak. Untuk yang kemarin sudah mendaftarkan daerah pilihannya, itu apakah masih bisa dirubah? Apakah sudah tetap seperti itu, ya, Pak? Karena kemungkinan yang kemarin mendaftar daerah domisilinya ternyata pada bulan Juli Agustus ada urusan di Solo misalnya, seperti itu. Pripun nih, Pak? Terima kasih. Ya, begitu Pak Budi yang sudah daftar di wilayah. Nah, wilayahnya itu sudah dipilih di sistem apa kamu menentukan sendiri? Kemarin di sistem sudah ada pilih. Iya, Pak. Kemarin di sistem kan sudah ada pilihannya. Iya. Oke, nggih. Monggo Pak Budi langsung aja dijawab, enggak apa-apa. Dikoleksi dulu, nggih. 1 itu Mbak Saro, 1. Yang kedua siapa? Mohon izin, Bapak. Nggih, Mas Afif, perkenalkan diri. Mohon izin. Izin bertanya, Bapak. Saya perkenalkan, saya Alif Abidin dari Akuntansi Transfer. Akuntansi Transfer, nggih. Iya, izin bertanya. Untuk tadi kan saya baca perihal yang jadwal-jadwal itu, Bapak, yang luring terkait seleksi post-test ini. Itu dilakukan di lokasi atau secara daring ya, Pak ya? Secara online. Nah, itu yang pertama. Lalu ketika misalkan emang kita seleksinya post-test atau seleksinya tersebut di lokasi atau di Solo. Nah, ketika dari 2000 siswa tersebut yang mendaftar luring dan cuma diambil 350 kan kayak misalkan ya sia-sia gitu loh, Pak. Dari sebanyak 2000-an siswa tersebut ke Solo untuk tes, tapi ternyata nggak diterima, akhirnya mereka mungkin harus balik ke lokasinya masing-masing, pulang ke rumah lah katakanlah gitu. Mas Jadi Afif, minta ke kejelasannya aja. Terima kasih. Yang kamu maksudkan post-test itu post-test pembekalan apa post-test apa gitu? Tadi kan saya baca tuh tentang ada seleksi, Bapak. Ada seleksi dari 2000 siswa tersebut. Dijadikan 350. Seleksi perekrutan itu ya? Oke, Bapak. Nah, itu mohon seleksi perekrutan lebih jelas lagi ke anak-anak. Oke. Dan untuk yang luring 380 tadi ya? Oke. Siap? Sudah itu Mas Afif? Mbak Sahro tadi? Yang sudah baca daftar tadi Pak Budi? Sama Mas Afif? Oke. 2 saja dulu Pak Budi. Monggo. Baik Pak Yudi. Saya jawab semua nih Pak Yudi. Nggih no. Apa-apa ben suarane. Kalau yang luring langsung saya jawab.
Ya, yang tanggung jawab saya dari bawah dulu ya. Kalau luring otomatis karena kegiatan kita ini kan dalam fokusnya gitu. Ya, yang luring langsung saya jawab bahwa siapa tadi? Mas Alif Abidin. Ya, Mas Alif Abidin dari akuntansi transport. Baik Mas, terima kasih ya Mas Alif dan Mbak Sarah yang sudah bertanya, dan saya berharapnya ini mewakili teman-teman semua ya. Jadi ketika bertanya kita juga sudah menjawab untuk teman-teman semua. Mas Alif dulu ya. Mas Alif, untuk luringnya itu nanti online. Ya Pak Sairul ya. Dengan form apa? Google Form. Dengan Google Form istilahnya Pak. Dengan Google Form. Google Form online Mas Alif. Nanti mekanismenya akan disampaikan setelah ini oleh Pak Sairul. Gitu ya Mas Alif ya. Walah, nggih Pak. Jadi nggak offline, nggak usah datang jauh-jauh ke sini, nggak usah. Kita juga takut kok didatangi Mas Alif ya gitu aja. Intinya kita takut didatangi Mas Alif ya gitu. Jadi nggak mungkin offline. Gitu ya, jadi online. Ya Pak, matur suwun. Ya, itu Mas Alif. Baik. Matur suwun Mas Alif. Ya. Oke. Kemudian Mas Zahra, Mbak Zahra KIP. Kimia. Mbak Zahra KIP Kimia, pendidikan kimia. Mbak Zahra saya tanya dulu, Mbak Zahra atau mewakili temannya ini? Nih, Mbak Saya Zahra sendiri Pak atas nama pribadi. Oh ya, Mbak Zahra ngambilnya sebelumnya di mana? Di Pacitan. Oh, Pacitan. Kemudian mau berada di Solonya berapa lama? Mungkin setengah tahun Pak. Mau ada tahun. penelitian. Oh, ya. Biasanya KKN itu nggak boleh disambi ya, itu kita jadi repot. Kalau KKN itu sebenarnya makanya ketika KKN yang sebelum pandemi gitu ya, Dek, ya, itu kegiatan ya full karena berada di lokasi. Ya udah, jadi kegiatan yang lain tidak boleh diikutkan karena pasti akan terganggu pengalaman kegiatan seperti itu. Nanti disampaikan saja ke PKKN. Kemarin milihnya luring apa daring? Semi. Hah? Gimana deh? Milihnya? Semi luring. Oh iya, semi luring. Semi daring. Semi daring, saya salah memberikan pilihan. Semi daring toh. Ya. Tuh, pilihannya kan luring dan semi daring ya. Nanti disampaikan dulu deh, karena sebetulnya ketika berubah itu banyak hal yang harus dilihat. Ya, banyak hal yang harus dilihat. Pertama, ketika berubah lokasi, nanti tidak akan bisa segera terplotting. Ya, tidak akan segera terplotting. Nah, ini yang bagian plotting dulu bukan saya, makanya saya jawabnya karena yang luring saya jawab. Yang plotting nanti ada tim. Itu akan berpengaruh ke situ. Ke semuanya, jadi semuanya yang mendaftar ini tidak segera terplotting. Ya, dan kita sampaikan sebetulnya dari awal dulu ketika mendaftar, tentukanlah ketika pas pada hari itu adik-adik akan berada di mana. Nah, kalaupun di Solo, adik misalnya di Solo, Surakarta kemungkinan besar tidak kita gunakan. Tetap di Solo Raya selain Surakarta. Kemungkinan besar gitu. Kemungkinan besar gitu. Jadi kalaupun berada pilihannya di sekitaran Solo Raya, itu kemungkinan besar akan berada di luar Solo. Karena ya memang Solo yang memang belum bisa ditempati. Itu jawabannya sementara itu, Dek. Nanti perkembangannya silakan ditanyakan ke KKN. Karena mekanismenya nanti banyak itu. Itu ya. Baik Karena Pak, terima kasih. jauh memang nggak mungkin. Walaupun semi daring hanya beberapa kali. Biasanya kalau semi daring itu yang kita sampaikan dalam situasi pandemi Januari Februari 2021 itu 3 kali aja udah cukup. 3 kali itu dalam artian pertama itu kulon bahasa Jawanya permisi ke lokasi yang akan ditempati kegiatan. Yang kedua pas kegiatannya. Nah kegiatan ini bisa 2 hari atau 3 hari kan di sana, 2 hari kan gitu di sana. Nah yang ketiga 3 kalinya yang ketiga itu adalah pamitan, permisi pulang. Nah, itu. Istilahnya etikanya kita datang kan kita permisi, kita masuk rumah ya, lingkungan ini kan juga rumah. Tok ketok pintu kan, permisi kami mau ikut kegiatan di rumah ini kan, rumahnya dalam lingkungan. Oh ya silahkan mau ngapain? Oh ya saya mau bantu masak-masak di rumah. Oh ya kegiatan masak mungkin bisa 1 hari selesai. Nah setelah selesai kita kan pamit pulang kan, biar nggak dicari sama yang tuan rumahnya. Kemudian 3 kali kok udah cukup deh kegiatan. Yang kegiatan Januari Februari kemarin karena kita juga melihatnya Juli Agustus besok juga situasional. Ya kalau sekarang kita gambarannya sama kayak Januari Februari kemarin lah, Juli Agustus besok masih pandemi. Begitu ya, Dek.
Zahra, sementara itu nanti cari informasi lagi ke BKKN ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak. Itu Pak Yudi, dua toh? Yang angkat tangan banyak sekali. Jadi ini banyak sebentar Pak, saya membaca di chatroom ini apa yang mau ditanggapi lagi ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak, izin ini untuk Mbak Rona ini Bapak, saya Alif ini izin dari teman-teman juga, Mbak Rona tolong di-unmute terlebih dahulu ya sebelumnya, jadi mengganggu. Suaranya Mas Alif. Rona. Untuk Mbak Rona bisa di-mute Pak host, ini agak sedikit mengganggu. Oh, Rona, namanya. Rona, Pak Sairul, tolong di-mute dulu Pak, Mbak Rona. Oke. Ini siapa yang mau tanya lagi? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Sing langsung sapa iki? Pak. Sing laki dulu kita tadi ada suara laki sama Mas apa tadi? Saya Rian Diba Subagio Pak dari S1 Akuntansi Transfer. Rian. Iya Pak. Ria ya? Rian Pak. Oke, Rian. Di sini saya ada 2 pertanyaan Pak terkait dengan KKN ini. Yang pertama, ketika kami sudah mendaftar di semi luring, yang artinya itu kan di daerah kita masing-masing ya Pak ya. Nah, itu apakah ada kemungkinan, misalkan saya bersama teman saya di satu lokasi yang sama, apakah ada kemungkinan bahwasanya kita akan satu kelompok atau memang kita akan satu kelompok? Lalu yang kedua, untuk KKN luring ini yang akan dilaksanakan di Solo, seperti kita tahu untuk mudik aja kan kita saat ini kan sedang tidak boleh ya Pak ya. Nah, meminimalisir resiko untuk kita bisa di Solo itu menetap itu bagaimana Pak? Apakah akan dilakukan vaksin ataupun tiap beberapa saat akan kita dilakukan tes swab antigen atau gimana untuk bisa menunjang keamanan dari warga setempat. Lalu untuk teman-teman yang sudah memilih semi luring tetapi ingin memilih kembali luring, atau yang tadinya di tempat masing-masing terus mereka ingin ke Solo, apakah ada perpanjangan waktu untuk mereka bisa memilih kembali atau menginput kembali di aplikasi agar mereka bisa mendapatkan luring? Jujur waktu kemarin kita mengisi tahu ya, itu kita masih belum mengerti Pak antara luring dan semi luring. Oke Pak, itu aja Pak, 3 pertanyaan itu juga mewakili dari teman-teman. Terima kasih. Ya, makasih Mas Rian ya. Sepertinya memang di sekitar itu ya, antara pilihan semi daring atau luring gitu. Kemudian kemarin kan juga masih bingung juga ya untuk menetapkan itu. Ya, nanti coba kita akan lihat bareng-bareng Pak Budi ya, bagaimana menyikapi hal itu. Tapi nek nurutin bolak-balik gonta-ganti adik-adik Mas Rian ya. Kita itu PKKN juga agak kerepotan nih, untuk setiap kali kita harus gonta-ganti gitu. Nah, untuk perpindahan nanti coba kita akan lihat ya, ikuti informasinya selalu di web PKKN. Oke. Tuh, kemudian ini luring tadi Mas Rian, saya mencoba menambahkan, nanti biar ditambahkan Pak Budi ya. Luring tadi sebetulnya tidak hanya dilakukan di Solo atau bahkan tidak di Solo, justru luring itu. Tapi kemungkinannya yang sudah jelas terlihat ada di mana tadi, Kebumen tadi ya Pak Budi ya. Kemudian di Purwodadi ada, di Parangkuwito, Wonogiri itu ada gitu ya. Yang jelas wilayah-wilayah yang luring tadi secara keamanan tadi sudah bolak-balik saya sampaikan, terhadap pandemi ini relatif aman, bahkan dikatakan kasusnya sudah hampir mendekati 0 kalau kita tahu kemarin di Parangkuwito ya Pak Hendro, kemarin kita ke sana, survei ke sana, dan lurahnya tidak keberatan. Nah, apakah adik-adik nanti akan dibekali dulu, di swab dulu atau di antigen dulu?
Ini mesti iya. Itu kan persyaratan supaya kita itu mau bertamu ke sana itu pastikan bahwa kita itu sehat. Jadi tidak ada lagi keraguan mereka yang akan menerima kita. Biaya untuk antigennya ya tentu nanti akan ditanggung oleh BKKN, Pak ya. BKKN atau UNS lah. Gitu ya. Begitu. Kemudian yang masalah semi daring, satu kelompok, satu teman. Kalau konsep yang kemarin dilakukan adalah, Mas Rian ya, semi daring itu adalah pertama kali menentukan wilayah di mana ada mahasiswa domisili di situ. Begitu Pak Budi ya. Misalkan di Ambarawa katakanlah ada paling tidak 2-3 mahasiswa yang memang asli domisili di wilayah Ambarawa situ. Kemudian untuk melengkapkan proporsi fakultas maupun jumlahnya, ini ditarik dari mahasiswa yang berdomisili di sekitar yang paling dekat. Meskipun ya kemarin berlaku ya untuk menyeleksi mahasiswa yang berdekatan dengan tempat yang sudah ada itu tidak mudah kan gitu. Nah, kalau keinginan adik-adik untuk bisa satu tempat satu kelompok itu kemarin adik-adik juga ada yang mensiasati terdeteksi alamatnya itu kabeh podo gitu kan ya nggak mungkin kan itu kan. Ya prodinya kan juga nggak bisa kalau hanya satu prodi. Ingat adik-adik, KKN itu syaratnya harus multidisipliner. Ya, multidisipliner, paling tidak 6 prodi tadi ya. 4 prodi Pak ya. 4 fakultasnya, 4 fakultas. Jadi seperti itu. Jadi ya gimana ya? Yang bisa saya berikan penjelasan begitu, nanti monggo Pak Budi mau menambahkan silakan. Mari Pak Budi silakan. Ya, baik Pak Yudi, tambahin aja. Mas Rian, saya tanya dulu Mas Rian. Mana Mas Rian? Iya Pak. Fakultasnya mana dulu Mas? Iya saya yang Rian Diva Subagio. Pak, mohon maaf ini mungkin Mbak Ronanya masih belum ke-mute atau mungkin bisa dikeluarkan saja di forum apa gimana, karena mungkin bisa disampaikan nanti ke temannya mungkin. Bagaimana? Maksudnya gimana Mas Rian? Itu Mbak Ronanya masih belum ter-mute walaupun sudah di-mute ini. Mungkin belum nanti ter-unmute. Dia di-unmute aja, mengganggu. Apa lebih baik dikeluarkan saja nanti biar bisa dikasih tahu oleh temannya Pak. Oh gitu. Mas Ariul, Rona, Mas, itu masuk terus suaranya, Mas. Yang saya buka soalnya tabel, jadi saya nggak lihat layar apa zoom-nya. Ya sudah dibantu Pak Sairul, Mas ya. Ya Mas Rian, matur suwun ya infonya Mas Rian. Oke, sama-sama. Siapa ini siapa? Rona mau bertanya sebentar Pak, Mas Rian ya. Rona mau bertanya, kalau terganggu sinyal, suaranya hilang, di chat aja nggak apa-apa Pak. Pak Rona ya, di chat aja nanti buat dilihat. Itu Mbak Rona ya, nanti buat dibukakan. Pak Yudi ya, nanti dipantau chatnya. Pak Rona di chat aja. Di chat room Mbak Rona ya. Mungkin sinyal Mas Rian. Oke. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan tadi Pak? Mohon maaf. Ya. Mas Rian tadi fakultasnya apa Mas? Saya dari FEB S1 Akuntansi. Oke, akuntansi ya. Rumahnya mana Mas? Saya rumah kebetulan di Jakarta, tetapi saya memilih KKN-nya itu bersama teman saya di kawasan Bandung, di Buah Batu Pak. Di Bandung. Jakarta Bandung. Nah, kebetulan saya bersama teman saya Pak, satu orang gitu di Bandung gitu, yang kebetulan juga berdomisili di Bandung. Nah, apakah nanti saya ada peluang buat nanti bersama teman saya atau gimana? Oh ya, tadi udah disampaikan Pak Yudi, Mas Rian yang itu ya, sudah disampaikan Pak Yudi itu tadi ya, proporsi penempatan. Saya tadi sudah menerangkan di atas ya. Sudah terjawab Pak Yudi ya, saya nggak usah nambahin ya. Sementara jawabannya itu ya. Oke, baik Pak. Oke, saya yang menyampaikan yang poin nomor 2 saja. Ya. Baik Pak. Ya, saya tadi tanya ini biar kenal aja sih. Lokasi sama ini, karena lihat logatnya bukan dari Jawa. Jakarta bilangnya kan kalau ke Jawa
pulang ke Jawa kan gitu ya. Berarti kan bukan Jakarta, ngapunten dari Pak, Jawa. kulo wong Jawa tulen kok Pak. Oh Asli. gitu. Nggih. Iya. Jakartanya mana Mas? Cibubur Pak. Oh iya. Mas, ini Mas Rian, saya yang poin nomor 2 perihal mudik tadi. Ini sekarang aja mudik. Nah, ya harapannya besok kalau mudik kan sampai tanggal 17 ya Mas ya, tanggal 17 Mei saja. Mudah-mudahan besok tidak ada pelarangan Mas. Mudah-mudahan tidak ada pelarangan PPKM lagi ya. Tidak ada pelarangan PSBB lagi saat Juli Agustus. Ya memang sering pengalaman sering terjadi klaster liburan ya. Mudah-mudahan 2 bulan setelah liburan cuti Idul Fitri ini sudah selesai semua lah harapannya. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah, tidak ada klaster baru ya Mas. Itu ya Mas Rian. Jadi kita tetap memperhatikan kondisi terkini saat kita akan menyelenggarakan Mas Rian. Jadi apapun yang akan terjadi kita nanti akan sering memberikan informasi. Makanya saya sampaikan sering-sering buka di web KKN ya. Nah, karena nanti ketika ada kondisi luar biasa, ya sudah kita segera mengumumkan, membuat surat edaran baru, gitu ya Mas Rian. Itu. Nah, untuk tadi juga sudah disampaikan bahwa nanti ya lokasi yang kita tempati masing-masing beda-beda syarat dan tata tertib. Ada yang meminta, ada yang tidak meminta untuk tes hasil aman dan tidaknya seseorang dari COVID-19 itu Mas. Tapi lebih baiknya siapkanlah ya Mas. Siapkanlah. Mudah-mudahan nanti Juli Agustus Genos sudah banyak. Jadi kan tarifnya tidak terlalu banyak. Syukur-syukur UNS memiliki Genos, Pak. Mungkin syaratnya luaran Genos nanti juga bisa. Gitu ya Mas ya. Oke, berarti kesimpulannya nanti kalau misalkan ingin yang sudah memilih semi daring dan ingin memilih daring, ingin memilih dari semi luring menjadi luring, itu nanti akan ada perpanjangan di website ya Pak ya? Kami tetap memprioritaskan yang 2.100 dahulu. Kalau ternyata kuota 380 tidak tercukupi, berarti kan sisa dari 2.100 dikurangi 380 berarti kan sudah tidak berkenan. Berarti kan kami akan harus memenuhi 380 Mas. Jadi kesempatan tetap masih ada. Tapi tetap urutan prioritasnya yang sudah menulis luring dahulu, gitu Mas ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Gitu ya. Nanti informasi akan kami kabari ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Yudi. Oke, baik Mas Rian. Ini mohon maaf adik-adik, waktu kita itu terbatas. Masih tinggal menyisakan beberapa menit. Gimana Pak Yudi? Pak Budi, apa masih menampung satu lagi? Atau kita mohon izin pindah dulu di tempat sana Mas Sairul, Pak Sairul? Kalau mau dipakai? Bisa? Mengganggu nggak ini kira-kira? Tidak? Kita pindah sana aja Pak Sairul, mau digunakan? Iya, mau digunakan. Iya, baik. Masih ada yang bertanya? Masih ada waktu nih ternyata. Saya izin bertanya Pak. Saya izin bertanya Pak. Apa iki? Yang pertama Putri dulu, siapa iki? Saya Pak. Sebutkan nama. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Zalea dari FKIP Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Izin bertanya Pak, kan ini sebenarnya pertanyaan titipan itu dikarenakan sakit dan berencana kan menjalani pengobatan dan kemungkinan itu bisa berbulan-bulan Pak. Apakah dari KKN periode Juli Agustus ini dapat dibatalkan dan beralih ke periode kedua ya Pak? Ya langsung saya jawab Mbak, kalau kursalnya seperti itu tidak memungkinkan, ya sudah dibatalkan aja Mbak. Apalagi Mbak akan melakukan perawatan yang memerlukan waktu panjang. Kita toleransinya itu kan ya 3 hari aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah nanti Mbak Azalea mundur, harus memberitahu BKKN supaya nanti tercatat bahwa itu dibatalkan. Tidak terplotting. Ya, tidak terplotting. Ya, supaya besok kalau tahun semester depan akan mengajukan lagi, nama Mbak itu bisa muncul lagi. Tapi kalau tidak dibatalkan, tidak bisa muncul. Begitu Mbak Azalea ya. Iya Pak. Mudah-mudahan diberi kesembuhan secepatnya.
Amin. Terima kasih Pak. Pak, Atau izin bertanya ini lagi Pak. temannya apa kamu sendiri? Ini teman saya Pak. Oh teman ya, ya. Mudah-mudahan temannya segera sembuh. Ada lagi sambil saya bergerak ke tempat yang lain ya Mbak. Mohon maaf adik-adik, silahkan bertanya kalau ada yang masih mau tanya. Saya pindah geser ke tempat lain ya. Video saya matikan dulu. Pak. Pak, bisa Pak. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Apa sih ini yang kita? Mau siapa dulu? Saya Pak. Saya Pak. Iksan Nugroho Pak. Gue gak apa-apa. Tadi Putri ya, sekarang Putra. Benera ora apa itu? Apa banyak adil ya. Mas Iksan, apa Mas? Pertanyaannya Mas, silakan Mas, perkenalkan dulu. Mas Iksan? Oh ya, saya Nugroho. Dari seni budaya. Apakah saya bisa? Ya, saya dari sejarah Pak, ilmu budaya. Bentar, di anu dulu. Saya dari ilmu sejarah fakultas dari Aduh, sinyal saya sinyal Mas Iksan ini ya. Kemudian dikerucutkan menjadi 380. Kita lanjut. Mas Iksan, bentar. Iya Pak, bisa mendengar suara saya Pak? Sinyal jelas ya. Mas Iksan, Halo, ulangi Pak. pertanyaannya. Suaramu ora jelas. Iya Pak, suara saya bisa didengar? Nah, saya ini sudah jelas. Gimana? Ya. Iksan. Ini tadi kan untuk yang peserta luring kan yang memilih KKN luring kan 2.100 peserta Pak. Kemudian kan dari universitas dikerucutkan menjadi 380. Nah, itu kan tadi saya menyimakkan yang menyeleksi adalah dari UPT KKN kalau nggak salah, bukan dari mahasiswa. Nah, itu untuk skala priority untuk yang lolos ke 380 itu pertimbangan terberatnya apa Pak? Yang menjadi pertimbangan itu. Nah, skala prioritasnya yang bisa lolos ke 380 peserta itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ini dari apa tadi fakultasmu Mas? Dari ilmu sejarah Pak. Ilmu sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. IBD ya. Oke, ada lagi? Saya Pak. Oke, Mbak Ellen. Iya. Ellen Pak. Ellen dari perkenalkan diri. Iya Pak, saya Ellen dari Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP Pak. Saya izin bertanya. Pak, kan tadi hanya 380 yang KKN luring. Nah, berarti sisanya otomatis jadi KKN secara semi luring itu ya. Dan itu kan ada yang beredar tuh link buat seleksi KKN luring itu valid ya Pak. Berarti kalau kita yang dulunya udah ngisi KKN secara luring, tidak ngisi link Google Form tersebut, otomatis langsung beralih ke semi luring ya Pak. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Iya. Iya sudah. Jawabannya ya Mbak Ellen. Oh baik. Ada lagi? Terima kasih. Mas Esan ditunda dulu, oke. Terus? Izin bertanya. Saya lagi? Pak, izin bertanya Pak. Alia? Iya Pak. Alia, di apa? Nama saya Alia Salsabila Farhani dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur. Ini untuk memperjelas saja Pak. Saya ingin bertanya untuk yang memilih semi daring di luar Jawa itu nanti apakah tetap ada pembagian kelompok untuk di wilayah-wilayah yang cukup jauh? Seperti misalnya saya Pak, karena saya pribadi berdomisili di Sulawesi. Di mana Mbak? Di Sulawesi Pak. Sulawesi ngendi? Tenggara. Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara Pak. Bombana Polaka. Bombana apa Polinggona? Kendari Pak. Oh di Kendarinya. Konawe Selatan. Oh Kendari.
Kota Kendari, Pak. Ya, Kota Kendari. terus. Di Tugu KDI ya, dekat Tugu KDI. Iya, betul, Pak. Ya. Dan sepertinya ini Pak hanya saya seorang di sini, jadi untuk pembagian kelompoknya itu nanti bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih. Ya, kali. Udah 3 dulu. Mbak Ellen tadi udah dijawab, sudah tak jawab. Otomatis ya, itu semi daring langsung masuk itu. Kemudian, nah ini bagiannya Pak Budi ini. Pak Budi ada yang bertanya ini. Ya, Pak. Yang 380 itu kan selected Pak dari 2.100 sekian itu. Ada yang tanya skala prioritasnya menyeleksinya bagaimana ini. Oke Pak Budi. Oke, baik Pak Yudi. Mas siapa tadi Mas namanya Mas? Tadi terputus-putus. Mas Iksan Pak. Iksan. Dari sejarah. Sejarah. Ya, Pak, sejarah. Ya. Rumahnya mana Mas? Kalau saya Klaten Pak, rumah saya Pak. Oke. Ya Mas, saya menjawab nih, menjawab ya. Mas, kriteria untuk hanya satu kan pertanyaan ya, kriteria untuk menjadi rekrutmen menjadi 380. Prioritas utama 380. Ya. Prioritas utama karena banyak, kriterianya banyak. Nanti akan jadi tabel. Tapi yang pertama pasti dilihat dari seperti ketika kita mau mendaftar seminar, batasan waktu sampai dengan tanggal 11, ya kan? Yang dibutuhkan 100 peserta dengan batasan waktu tanggal 11, gitu ya. Nah, sama Mas. Jadi ketika tanggal 10 pesertanya sudah 100, berarti yang ke 101 kan urutan 101 gitu Mas ya. Karena yang akan diambil 100. Jadi tetap urutan yang pertama Mas. Urutan 380. Urutan lah, tidak sampai 300, tidak hanya sampai 380, urutan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap kita kembalinya ke proporsi Mas. Ketika urutannya ternyata dari 380 itu hampir semuanya FKIP, karena FKIP yang mendaftar itu ada sekitar berapa ya, 2000-an, itu berarti kan nanti tidak memungkinkan, ya kan? Tidak memungkinkan itu satu fakultas. Tetap proporsi akan kita susun. Itu ya, proporsinya berarti proporsi bidang ilmu, kemudian laki-laki perempuan, nah itu. Seperti itu ya Mas. Itu. Kemudian yang ketiga, nanti akan kita masuk, sebenarnya sudah kita buat sebenarnya. Pak Sairul sudah buat kan Pak? Tema masuk nggak Pak? Pak Sairul? Sudah dibuat sebetulnya Mas. Template-nya sudah dibuat. Jadi saya ngasih bocoran untuk ini. Tema masuk nggak? Yang luring. Yang luring. Masuk ya? Tema ya? Cuma bikin satu. Ya. Tema Mas. Yang ketiga tema. Jadi itu saya sampaikan ke Pak Sairul. Mungkin nanti Pak Sairul bisa menambahkan kalau saya kurang. Kalau yang dari saya itu Mas, urutan masuk mendaftar berarti kan dengan batasan waktu, dengan jumlah yang sekian itu. Berarti yang ragu-ragu berarti kan masuk belakang ya, tapi yang isi saja. Nanti kalau ternyata itu harus terproporsi, terbatasi oleh proporsi, ya itu akan kita lihat proporsinya. Kemudian tema. Ketika masuk Google Form nanti kan ketahuan kan, bisa diurutkan berdasarkan waktu. Itu mungkin Pak Sairul bisa nambahkan dari 3 itu Pak. Itu Mas Eksan dari saya. Masih ada pertanyaan tambahan Mas? Pak, itu cukup Pak. Ya, terima kasih Mas Iksan bisa menjawab teman yang lain ya. Terus, terima kasih Mas Iksan. Tadi yang tadi apa Pak? Yang otomatis berubah sudah terjawab Pak Yudi ya? Sudah Pak. Ya, yang tadinya luring tidak jadi luring, otomatis tidak luring kan gitu Mas? Iya. Otomatis tidak luring. Kalaupun nanti ada ternyata ya di luar dugaan bisa lebih dari 380, tapi kayaknya juga nggak mungkin kan ya. Ya berarti kan tetap ada penawaran baru gitu aja. Itu kemungkinan terjadi tetap sudah kita siapkan kemungkinan terjadi, tapi itu sebenarnya sangat kecil kemungkinannya ya. Itu. Terus yang satu lagi yang Sulawesi Pak, sudah terjawab Pak Yudi? Sulawesi ya. Yang Sulawesi tadi Dek, siapa namanya Dek? Yang Sulawesi? Alia Pak. Alia Pak Budi, yang Sulawesi itu kalau nggak ada temennya apa ya, di daerah Sulawesi sendiri dia sendirian. Oh ya. Prodinya apa Mbak Alia?
Arsitektur, Pak. Oh ya, arsitektur. Arsi, ya, arsi. Baik, tadi pertanyaan di mana, boleh diulang, Pak? Biar lebih Nah, dia jelas, ya. ikut semi daring, gitu Pak. Padahal dia di luar Jawa. Kalau pengelompokannya itu tidak nemu teman, gimana itu? Okay. Kalau di Sulawesi Tenggara ada temannya yang dari UNS nggak ya Mbak ya? Okay. Arsi, Mbak Alia. Itu sepertinya itu. Iya. Kan dia tidak nemu kelompok Pak. Ya. Oke. Baik. Baik Pak Yudi, terima kasih. Saya coba menjawab Pak Yudi ya. Nah, sini saya gali pertanyaan dari ke Mbak Alia. Mbak Alia, yang dikhawatirkan apa tadi Mbak Alia? Khawatirnya gimana Mbak Alia? Saya menggalinya dari situ aja. Kelompoknya itu Pak. Takut soalnya yang saya tahu kalau semi luring kan nanti juga ada ini ya Pak, kegiatan yang berkelompok. Nah itu nanti bagaimana ya Pak? Baik. Baik. Jadi yang dikhawatirkan nanti harus berkunjung ke kelompok misalnya Sulawesi Tenggara, di Kendari, bahkan ketemu yang sama Polinggona kan aja jauh ya, atau ke Bombana aja jauh kan, itu aja juga masih mungkin jauh gitu ya. Nah, seperti itu yang dikhawatirkan harus berkunjung, apalagi yang harus ke Sulawesi Selatan gitu ya, yang paling dekat, apalagi sampai yang ke Papua Barat ataupun Maluku Utara gitu. Nah itu. Jadi gini deh, pembagian kelompok tetap. Itu hukumnya wajib bahwa KKN ini adalah berkelompok. Ada kegiatan kelompok. Di kegiatan kelompok ada program utama. Selain itu, perorangan juga ada program utama. Jadi program utamanya ada program utama kelompok dan program utama perorangan. Selain itu ada program penunjang. Itu ya di Alia, itu tetap dan wajib. Oke, sudah masuk dulu ini. Saya kan ada penjelasan dulu. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah, gitu ya. Nah, model pelaksanaan ataupun metode pelaksanaannya dikatakan semi daring. Kami juga tidak akan memaksakan adik Alia harus misalnya ke Sulawesi Tengah pun, itu tidak. Karena walaupun sesama Sulawesi, kalau Jawa Tengah sama Jawa Timur masih mungkin terjangkau, mungkin ya, itu aja kami juga masih mau mikir 100 kali untuk mewajibkan bahwa seorang mahasiswa harus datang ke tempatnya yang berjauhan. Nah, itu yang menjadi pedoman kami ketika kami menyusun berkelompok itu berdasarkan domisili. Tadi ada pertanyaan siapa ya? Oh tadi yang Mas Rian mungkin. Yang Mas Rian tadi. Ini malah menyambung. Jadi saya ingat Pak Yudi. Jadi bertanya gini. Jadi penempatan domisili itu, tadi Pak Yudi juga sudah menjawab, penempatan domisili itu dipilih dari salah satu tempat yang akan ditempatin, digunakan. Penentuannya ketika di satu tempat itu ternyata banyak, lebih dari satu mahasiswa, itu menjadi tempat utama. Nah, dari misalnya lebih dari satu itu menjadi tempat utama, salah satu kegiatannya itu adalah yang mempunyai tuan rumah di lokasi tersebut. Misalnya di Alia di Kendari. Kendarinya yang dekat mana, Dek? Yang dekat kantor gubernur apa dekat kantor pos? Dekat kantor gubernur, Pak. Oh, dekat kantor gubernur. Ya, baik. Iya. Jadi dekat DPU juga ya? Iya, Pak. Nah, ya, baik. Nah, sekitar situ. Saya pernah ke sana, Dek, soalnya saya pernah tinggal di sana. Nah, ketika berada di situ, kebetulan ada yang di dekat-dekat situ di Konawe Selatan. Nah, itu berarti kan di sekitar situ. Itu dijadikan lokasi. Itu harus tuan rumah salah satu. Apakah mau di Konawe Selatan atau di Kendarinya. Nah, itu harus lokasinya di lokasi yang ada mahasiswanya. Tidak boleh lokasinya di tempat lain, misalnya yang di mana? Yang di tempat kabupaten yang lama itu, yang di arah dekat Universitas apa deh? Unhalu, Halu Leo. Ya. Itu kan sudah beda. Tidak berarti tidak diperbolehkan di sana. Harus desa yang ditempatin itu. Di desa itu nggak boleh melintas. Desa yang dekat Unhalu ternyata Unhalu yang lama mungkin ya, yang agak di atas itu, atau yang Unhalu yang baru pun kan sudah beda desa. Dengan yang di Kendari kan yang ada di tempat ini. Itu kan berarti desa yang di dekat Unhalu itu tidak ada mahasiswanya, berarti tidak boleh lokasinya di situ. Harus lokasi adik yang tempatin di situ. Itu pedomannya ya, penentuan. Termasuk tadi Mas Rian ya. Jadi misalnya tadi di Buah Batu, ya berarti yang desa Buah Batu itu ada mahasiswa yang ada di situ, ya berarti di situ. Tidak boleh menentukan tempat lain. Ya. Kalau tadi ada temannya yang tinggal di Buah Batu, ya tempat di desa di kampung atau kelurahan Buah Batu itu. Ya.
tidak boleh di dago misalnya gitu. Jadi di tempat yang ada lokusnya, tempatnya itu ada mahasiswanya. Itulah tempatnya, penentuan tempat dan pelaksanaannya juga wajib di situ. Itu. Nah, sehubungan dengan tadi yang berjauhan, semi daringnya, bahwa kegiatan yang berjauhan seperti luar Jawa, ya kan, ataupun di Jawa yang tidak memungkinkan dibuat satu kelompok, itu bisa dilakukan dengan daring. Kalau memang bisa berkunjung sekali aja juga boleh. 3 kali itu sebetulnya maksimal. Ya minimal lah, minimal bisa dibuat maksimal. Pertemuannya bisa dilakukan dengan daring. Kegiatan utama dilakukan dengan daring. Ya, kepesertaannya misalnya buatlah skema kegiatannya utamanya itu yang dilakukan dengan daring. Toh nanti juga masih ada kegiatan utama kan, adik sendiri kan. Nah, ketika adik sendiri di Kendari dibantu temannya yang dari Fakfak pun misalnya, yang dari Fakfak Papua Barat, boleh temannya Fakfak membantu. Misalnya kegiatannya webinar tentang teknologi tepat guna teknologi tepat guna kacang mete. Ya, Kendari kan banyak kacang metenya bagus-bagus ya, Dek ya? Iya, betul, Pak. Nah, iya, teknologi pengolahan kacang mete menjadi rasa pedas gitu. Nah, dibantu tempatnya yang dari Fakfak ya kan. Modelnya dengan dengan disampaikan secara daring ke daerah-daerah yang ada sumber bahan baku kacang mete ya bisa. Atau teknologi penggalian emas, ya, penggalian emas ya, gitu. Iya, penampungan emas ya. Ke sana kan banyak tambang emas ya. Yang dari Bombana itu kalau masih ya. Penampungan ya menjadi penjualan digital emas di Kota Kendari. Ya, jualnya kan dari Kota Kendari digital ya, digitalisasi penjualan emas benar-benar batu emas ataupun emas dari kacang mete kan bisa. Nanti kan digitalisasinya bisa dengan cara daring. Gitu deh. Jadi tidak perlu datang ke mana, ke Palu pun ataupun ke Sulawesi ataupun ke Maluku. Jadi secara berkelompoknya tetap berkelompok, kegiatannya diselenggarakan diskusi secara berkelompok. Gitu, Mbak Alia. Saya paham gitu Pak Yudi. Jadi kekhawatirannya mahasiswa, nah saya jauh masa saya harus berkunjung. Kemarin yang kejadian kemarin Pak, yang di Batam sama di Riau itu aja yang tidak pulau. Mereka nggak mungkin. Gitu Alia. Iya Pak. Gimana Mbak Alia? Iya, sangat membantu Pak. Tetap semangat. Iya, Harus melakukan KKN. Kalau kamu nggak KKN nggak lulus S1-nya. Ya jangan pokoknya jangan takut lah. Kita membuat model yang mudah dengan kondisi extraordinary ini ya. Jadi di masa-masa pandemi. Jadi kegiatanmu tetap berjalan, adik-adik tetap berjalan, bisa memenuhi kelulusan syarat lulus mata kuliah KKN ya. Ada yang satu lagi aja lah. Ini sudah izin bertanya Pak. Pergi Revi. Revi betul ya? Betul Pak. Wes Revi, Mas Revi satu lagi nanti yang lainnya. Ini masalah di pendaftaran sih Pak. Ini saya perkenalkan diri sih no. Oh ya, perkenalkan Pak. Mohon maaf, perkenalkan saya Revi Satria Diatama dari Agribisnis Pertanian. Agribisnis ya. Ini kan saya sudah mendaftar ya Pak di periode Juli Agustus ini. Kemudian itu Pak, tetapi kemarin itu saya input KRS-nya tidak pas di awal Pak, input mata kuliah KKN. Saya inputnya pas mendekati penutupan pendaftaran KKN. Nah, itu gimana nih Pak? Tapi sudah tercatat, sudah masuk di KRS belum? Di KRS masuk, di KS ada, bahkan di OCW ada Pak, tetapi belum divalidasi Pak. Iya belum ngambil berarti. Kan, belum ngambil KKN. Kan iya belum ngambil KKN, validasi ya belum. Tidak terbaca di sistemnya KKN. Tidak terbaca di sistem. Di KRS. Nah, kenapa kok ambil keputusannya lambat sekali? Pak, banyak pertimbangan Pak di awal-awal Pak. Oh iya. Mahasiswa memang banyak. Ke akademik fakultas Pak, katanya validasi di KRS itu diperuntukkan untuk mata kuliah yang ada ujiannya Pak.
Jadi untuk nilai-nilai itu katanya bisa gitu karena di KRS dan KHS itu sudah ada gitu Pak.